Di sini kita ada 13 orang. Mau tahu dong kabarnya ini gimana nih? Sekarang juga lagi musim hujan di Jakarta, dari pagi hujan sampai sore masih gerimis gitu. Gerimis sama hujan beda ya kali ini ya. Pokoknya gerimis terus kadang hujan, kadang gerimis seperti itu di hari ini ya. Semoga teman-teman hari ini kabarnya baik-baik saja, keluarganya sehat-sehat dan semua urusannya dilancarkan. Amin. Oke, alhamdulillah kita udah masuk di materi terakhir ya teman-teman. Sebenarnya ini tuh materi bonus ya, dalam artian bukan materi yang harus diseriusin banget kayak 7 materi sebelumnya, tapi aku sengaja ngasih ini barangkali teman-teman ada nih yang ternyata tertarik untuk main produk digital juga, kemudian bikin landing page ala-ala gitu ya. Intinya ini bukan promosiin produknya orang ya, ini aku share karena aku juga pakai itu gitu, nggak ada sangkut paut ngepromosiin mereka gitu ya. Jadi apa yang aku share di sini adalah apa yang aku lakukan seperti di day 1 sampai di day 8 seperti itu. Oke, saya langsung share screen. Sudah terlihat ya Kak Alin dan teman-teman semua. Sudah, betul. Oke, teman-teman semua, pertama mau nyampein dulu kalau sebenarnya materi ini tuh nanti nggak bakal terlalu banyak. Nanti kita akan ada praktek dan harapannya di 30 menit terakhir kita bisa sesi tanya jawab ya berkaitan dengan bisnisnya teman-teman atau mungkin berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi usahakan teman-teman kalau misalnya nih penasaran untuk bikin landing page yang simple gitu ya, tapi udah bisa check out, orang udah bisa beli di sana gitu. Nah ini akan nanti diajarkan. Intinya bikin landing page ini nggak sesulit yang dibayangkan, sederhana, tapi itu bisa menghasilkan cuan gitu ya. Nanti saya akan share bagaimana proses untuk menghasilkan passive income gitu ya. Tapi passive income yang secara realitas ya, maksudnya bukan yang tiba-tiba ngomong 100 juta sehari, enggak, saya bukan tipikal orang kayak gitu. Saya nyampein memang realnya seperti apa gitu ya. Nanti saya juga buka-bukaan gitu ya apa aja yang terjadi kalau kita ngomongin digital product. Oke, teman-teman, judulnya Digital Product and Scale of Landing Page. Jadi kita akan bahas tentang bagaimana digital product itu proses kerjanya, terus kita bikin landing page-nya untuk ngejual digital product tersebut gitu. Oke, seperti biasa, tolong ini materinya jangan di-share ke siapa-siapa, termasuk video ataupun PDF-nya ya, teman-teman. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh banget, mau diskusi juga boleh banget, mau bahas bisnisnya juga boleh banget. Jadi apapun itu selama berkaitan dengan Meta Ads, boleh bahas di sini ya, teman-teman, boleh kita saling diskusi gitu. Kalau nanya tentang Google, nanya tentang TikTok, itu bukan kelasnya di sini gitu ya, beda workshop seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja ya, teman-teman, tanpa basa-basi gitu. Sepertinya juga teman-teman mungkin udah ada yang main produk digital atau juga ada yang penasaran sering banget ngedengar orang, oh yuk itu jualan produk digital gitu ya. Tapi belum tahu apakah semua produk digital itu cocok untuk dijual, terus gimana marketnya. Nah, itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Oke, yang pertama kita coba untuk sama-sama tahu sebenarnya produk digital itu apa. Kalau secara definisi ya namanya juga digital gitu ya, artinya non fisik. Tapi non fisik yang dimaksud ini seperti apa? Yang pertama dia itu punya solusi yang praktis gitu ya. Dapat diakses secara online dan bisa dijual berulang tanpa batas distribusi. Sorry ini nge-lag ya. Oke. Nah, karena kan kita tahu bahwa yang namanya produk digital, produk yang scalable ya, teman-teman, scalable. Maksudnya beda dengan ketika kita menjual barang online, itu kan dia terbatas stok ya. Tapi kalau kita ngomong yang namanya produk digital, itu dia nggak ada batasannya. Mungkin kita bisa kasih batasan kalau kita ngomong harga untuk produk ini 49.000 hanya dapat diakses oleh 20 orang. Batasannya hanya dari sisi harga gitu ya. Bukan dari sisi produknya bakal habis atau enggak. Dan dia scalable, bisa di-scale kemana aja. Orang dari luar negeri juga bisa akses. Kemudian kita juga bisa bikin sistem yang dimana produknya ini tuh kita bisa mainin. Misal kayak bundling, kemudian ada diskon dan sebagainya itu bisa banget kita mainin. Sebenarnya mirip-mirip aja sih kalau kita jualan barang fisik, tapi bedanya ada batasannya kalau jualan barang fisik gitu ya. Nah,
Sebenarnya yang perlu kita tahu gitu ya, apakah semuanya bisa kita jual gitu ya, atau apakah produk digital itu sesuatu yang kita rasa, oh aku punya skill ini, aku pengen jual deh. Oke, saya tahu di sini teman-teman pasti udah punya skill masing-masing gitu ya. Tapi ketika kita pengen masuk di produk digital, nggak hanya sekedar kita tahu skill kita apa, tapi kita harus bisa menjawab gitu ya, menjawab problem audience lewat skill yang kita punya. Nah, di sini saya mau nyampein bahwa yang pertama, kalau teman-teman sebenarnya pengen jauh lebih oke jualan produk digital, itu kalau bisa minimal ada yang ngejawab satu masalah jelas atau fokus ke satu masalah yang jelas gitu, yang dihadapi oleh orang-orang. Nanti saya kasih contohnya. Terus yang kedua, yang teman-teman jual itu memang memberikan hasil yang nyata gitu. Jadi bukan ChatGPT yang di generate gitu ya, kemudian dibuatin ebook lalu dijual gitu. Ada kayak gitu dan beberapa juga yang curhat ke saya gitu ya. Wah gila karena personal brandingnya udah oke, seenaknya aja jual produk digital hasil dari ChatGPT gitu. Itu salah satu ada. Kemudian kalau bisa tuh apa yang dijual memang mudah dipahami dan digunakan gitu ya, teman-teman. Nah kalau kita lihat sebenarnya ini tren di Indonesia ya. Ini penelitiannya sudah banyak banget, tapi saya ambil yang hanya sekilas aja ya, teman-teman. Kalau kita ngomongin tren gitu ya, pasar e-learning Indonesia itu bernilai kurang lebih 1,2 miliar USD ya, USD dolar ya, teman-teman. Ini sebenarnya tumbuh pesat gitu ya, berkat adopsi digital learning gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa di era COVID gitu ya, orang-orang kan udah mulai belajar online, udah mulai ngantor online, udah banyak yang WFA, ada yang mungkin WFA sampai sekarang gitu ya, ada yang malah awalnya dia nggak kebayang kerja remote, tapi malah jadi kerja remote gitu. Ada yang awalnya kantornya ada kantor fisik, tapi karena dirasa lebih efektif online, ada yang menggunakan seperti itu. Intinya bahwa akibat dari COVID tersebut memang memberikan banyak perubahan gitu ya, terutama perubahan market di Indo untuk penjualan di apa istilahnya penjualan digital produk gitu. Penetrasinya bahkan meningkat gitu ya 70% dan dukungan pemerintah melalui program pendidikan digital. Nah, teman-teman tahu kan ya program prakerja. Kemudian itu kan naik banget tuh waktu di era COVID, bahkan bikin kelas gratis, bahkan ada yang dibayar gitu ya. Sorry ini lupa nyalain ini biasanya. Bahkan ada yang dibayar gitu untuk dapat sertifikat gitu ya, untuk ikut belajar karena saking trennya untuk produk digital gitu ya, digital learning. Nah, termasuk sebenarnya digital learning itu produk digital gitu ya, melalui pendidikan digital. Kemudian dulu kan rame banget tuh skill academy gitu ya, dapat sertifikat lah, bisa belajar apapun gitu ya, termasuk belajar nyukur online gitu ya, meskipun nggak live streaming tapi pakai video learning itu juga termasuk. Jadi memang apa ya, dari era COVID itu ngasih banyak perubahan gitu ya untuk sistem market di Indo. Sebenarnya bukan di Indo doang sih, di luar juga. Tapi kan di Indo waktu itu jarang banget nih orang yang secara mandiri pengen belajar online. Plus ditambah pemerintah membuka wadah tersebut. Dan ditambah lagi digaji 600.000 kalau nggak salah tuh, yang ikut program prakerja gitu ya, teman-teman. Jadi memang sampai sekarang juga trennya bakal naik banget. Dan nanti aku mau cerita, ada salah satu klien privat saya gitu ya, main di produk digital, dia udah ngehasilin hampir 200 juta, bukan hampir sih, udah lebih 200 juta. Nanti aku kasih tahu kok dia bisa sih nyampe di sana gitu. Oke, nah tapi di sini aku mau share dulu teman-teman ya, bahwa produk digital itu kan kita udah tahu ya non fisik. Nah modelnya macam-macam teman-teman. Ada yang e-book atau PDF gitu ya. Mungkin kayak teman-teman nih pernah download e-book atau beli e-book gitu. Ada panduan, checklist atau step by step yang sifatnya praktikal gitu ya. Yang mungkin orang, ah malas banget gitu ya harus nyari sendiri. Ada nggak sih
buku panduannya biar lebih satset gitu ya. Jadi saya nggak perlu harus mantengin satu-satu dashboard misal gitu ya buat baca matriks dan sebagainya. Itu kalau e-book. Kemudian yang kedua, ada juga nih video course gitu ya. Mungkin, dari teman-teman juga ada yang sering banget nih, beli video course gitu ya atau online course gitu buat belajar dan sebagainya itu juga banyak gitu ya. Template nih juga banyak nih template yang kayak kemarin kan saya jelasin tuh leads management sama media plan itu enak banget kan. Jadi kayak kita tinggal masukin angkanya udah ada template-nya, boom langsung jadi gitu. Ada juga yang biasa tracking finansial gitu ya. Misal kayak oh bulan ini gue ngeluarin berapa ya apa aja yang gue keluarin. Ada yang jualan template seperti itu, template report media sosial dan sebagainya. Kemudian ada juga yang jualan membership atau komunitas yang dimana membership atau komunitas ini bisa akses konten, bisa diskusi dengan para praktisi atau mentoring secara berkala. Gitu teman-teman. Jadi ada juga yang main di, arena membership ini, gitu ya. Jadi tergantung nanti teman-teman ngerasa kayak, "Oke, aku ada skill," gitu ya, atau, "Aku ada kemampuan bikin template, aku pengen juga dong, main di produk digital," gitu ya. Itu juga bisa, teman-teman nyoba aja karena produk digital itu kan nggak ada batasannya ya, apapun yang punya teman skill-nya dimiliki dan itu pengen di-share, bermanfaat, bisa nyelesain masalah, why not, gitu. Itu untuk model produk digital. Nah, tapi sebenarnya produk digital itu ya teman-teman, nggak harus ribet, yang penting kepake dan bisa nyelesain masalah orang gitu ya. Saya ulang lagi produk digital itu nggak harus ribet, yang penting kepake dan bisa nyelesain masalah orang-orang gitu. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin, produk digital ya teman-teman, ada beberapa kesiapan yang harus dilakukan ya. Yang pertama, pastinya produknya tuh harus jelas isinya apa gitu ya. Jangan kita nawarin ke orang, tapi sesuatu yang nggak jelas. Itu kan akadnya nggak bagus ya, kalau kita dalam Islam jual belinya gitu ya. Kita seolah-olah nyampein kalau ini produknya lalala, tapi pas dipakai kok nggak jelas isinya juga apa gitu ya. Terus yang kedua, ya pastinya ada harganya gitu ya, ngasih harga berapa dan sebagainya. Yang ketiga, ini nggak wajib sebenarnya ada landing page karena kan orang mau beli bisa ke WA. Tapi kalau misalnya teman-teman rata-rata lihat kan pada pakai landing page gitu ya. Nah, itu nanti akan kita bahas. Yang ketiga ada landing page, yang keempat bisa check out gitu. Jadi orang ketika baca pengantarnya kemudian ngelihat oke check out gitu buat proses pembeliannya. Nanti check outnya masuk ke email dari yang beli, nanti dari email tersebut orang bisa klik gitu ya, orang bisa klik untuk lihat videonya atau download videonya atau download e-book-nya, seperti itu. Nah, makanya di sini, teman-teman sebenarnya ada 2 poin yang akan nanti kita bahas gitu ya secara detail untuk bikin landing page-nya. Plus apakah, teman-teman udah bisa nih di landing page tersebut, untuk check out gitu ya. Nanti kita praktek bareng-bareng ya teman-teman. Jadi, mohon disiapkan laptopnya, dan nanti akan saya pandu dan saya juga sekaligus praktek. Sebenarnya gampang banget sih pakai Skalev ya teman-teman, kayak aja kita bikin PPT gitu ya, atau bahkan kayak kita bikin Canva aja gitu. Tapi ini bedanya, dia nanti output-nya dalam bentuk landing page gitu ya, bukan, kayak slide PowerPoint gitu. Nah, sebelum sesi tanya jawab, saya dulu mau nyampein ya, teman-teman. Jadi, produk digital ini saya juga jualan, tapi saya nggak konsisten gitu ya, jujur saya nggak konsisten, nanti akan saya lihatkan hasilnya. Tapi meskipun nggak konsisten, alhamdulillah bisa ada cuannya gitu ya. Kemudian sebelum saya ceritain yang lebih detail yang klien saya gitu ya, saya mau ngasih tahu aja. Jadi, teman-teman yang pertama, kalau teman-teman, beberapa kali lihat kreator yang jualan produk digital yang dia bilang bisa sampai 100 juta per bulan, sampai 1 miliar dan sebagainya. Pertama, mau nyampein aja kalau itu tuh sebenarnya butuh proses gitu ya. Tapi kita lihat apakah itu beneran, beneran memang dia dapat seperti itu atau hanya sebagai hook gitu ya biar orang-orang mau beli,
produk digitalnya. Jadi memang nanti teman-teman pinter-pinter aja buat Mila, karena jujur kalau kita main produk digital gitu ya, salah satu yang jadi poin utamanya adalah basis eh, fanbase. Bukan, kalau ini kan kita fanbase dan sebagainya, basis followers yang kuat, atau enggak kita yang ngiklanin sendiri gitu. Tapi sebelum saya ngasih lihat lebih detail, mungkin kita boleh sesi tanya jawab dulu. Kalian ini singkat banget ya. Oke, siap Kak Saldi. Aku izin ambil alih ya. Oke, di sini langsung ada nih pertanyaan dari Kak Tekun Nukman Hidayat. Bisa kasih insight plus minus scale ketimbang link.id nggak Kak katanya? Oke, Mas Teguh, terima kasih banyak Kak Alin juga. Oke, nah jadi sebenarnya ketimbang Scalep sama Link ID ya, jujur Link ID aku nggak pernah pakai gitu ya. Pernahnya hanya coba-coba pas versi awal. Tapi kalau saya cek klien saya pakai Link ID gitu ya. Nah, Link ID itu kan dia tuh sifatnya kayak check out langsung gitu ya, nggak berbentuk landing page. Jadi kayak dia misal nih mirip-mirip dengan Mayar gitu ya. Kalau misalnya mau beli ada penjelasan singkatnya tapi langsung masuk ke checkout payment gitu ya. Nah, kalau Scalef kita bisa buat beberapa sistem. Misal kayak kita masukin testimoni real di slide dan sebagainya. Terus habis itu nggak tahu, eh, maksudnya kayak gini. Dari sisi penarikan dananya juga ya. Kalau di Skalef itu kurang dari 10 detik, aku udah bisa dapat dananya gitu ya dari hasil orang beli produknya. Tapi nggak tahu tuh Link ID yang sempet saya dengar katanya suka lama dan suka error katanya ya, katanya. Terus habis itu juga dari sisi apa ya, dari sisi landing page-nya juga beda konsep gitu. Kalau kalau yang Skalef jujur dia tuh lebih seamless dan roamingnya cepet gitu ya. Apa istilahnya, loadingnya cepet. Nah, kalau Link ID kadang kita mau check out, tapi dia tuh ngulang lagi, balik lagi ke page sebelumnya gitu. Kalau di Scalab, so far belum belum pernah nemuin kendala itu sih, tapi Link ID pernah nemuin kendala itu. Jadi nanti balik lagi sih sebenarnya, Mas Teguh, jujur aku Link ID nggak begitu dalemin gitu ya, tapi cuman handle klien yang dimana kemarin tuh pas privat, klien ini tuh dapet feedback dari calon customer yang mau beli gitu ya. Katanya agak lama nih buat loading check out produknya. Seperti itu sih, Mas Teguh. Semoga terbantu ya atau kebayang ya. Gimana Kak Alin? Oke, siap. Barangkali dari Mas Teguh ada tanggapan, boleh juga nih ya. Atau teman-teman di sini ada yang pakai link ID dan juga mungkin bisa nanti memberikan insight juga nih gitu ya. Apa sih yang udah dilakukan ataupun juga hal lainnya juga boleh gitu ya. Dari kataku ada tanggapan nih. Scale bisa check out juga ya Kak berarti. Bisa-bisa nanti kita akan praktek bagaimana proses pembuatan check outnya gitu. Oke, Bisa-bisa, Mas Teguh. siap. Dan bisa pakai beberapa bank, virtual account, QRIS, dan sebagainya gitu. Oke, pencairan juga berarti mudah ya? Kenapa? Pencairan pencairan ke berbagai bank atau apa-apa Iya, juga mudah ya? mudah. Semudah membalikkan telapak tangan kalian. Seletik udah itu ya. Oke siap. Oke siap Kak Teng. Sama-sama Kak Teku. Lalu juga dari kamu Az mau tanya Kak, apakah jualan template itu ada marketnya juga ya Kak? Yang bisa jalan biasanya seperti apa nih Kak? Soalnya yang saya lihat kayaknya yang bisa laku itu orang yang jualan banyak template untuk dijual kembali. Oke, yang pertama jualan template itu ada marketnya, ada dan banyak banget teman-teman ya. Kamu juga ada banget gitu. Yang pertama, karena kadang tuh orang beli gitu ya. Psikologinya gini, orang Indo itu suka sesuatu yang bisa ngebuat mereka lebih gampang dan gak ribet gitu istilahnya. Nah, jualan template, terutama yang kayak template report media sosial dan sebagainya itu banyak gitu ya. Termasuk salah satu klien saya pas awal-awal, dia tuh beli template untuk bikin konten. Dan saya lihat, wah ini template-nya emang keren banget untuk penggunaannya, tapi ya tadi nggak begitu relevan kalau kita mau pakai berkali-kali.
gitu. Karena kan kalau kita ngomongin media sosial ada tren, ada itu dan sebagainya. Tapi template-nya itu memang sangat-sangat canggih dan berguna gitu. Terus yang biasa jalan seperti apa ya Kak? Yang bisa jalan biasa seperti apa? Template-template yang memang itu useful ya, Kak Muas, dan marketnya banyak. Misal kayak tadi yang saya bilang template media sosial. Terus yang kedua template untuk tracking keuangan itu juga masuk. Bahkan saya pernah nemu suami istri, suami istri muda gitu ya, pasangan muda, dia jualan template untuk menghitung pengeluaran rumah tangga selama 1 bulan gitu ya, pakai sistem yang mereka buat gitu, dan banyak juga yang berminat. Jadi memang marketnya ada, tapi kita harus jeli orang siapa yang kita tuju gitu. Karena kalau misalnya bikin template tapi kita nggak begitu niche gitu ya, nggak begitu jelas marketnya, ya itu juga akan susah buat kejual gitu. Kalau misalnya yang laku itu kemudian jualin lagi template-nya, jujur itu juga ada, pernah nemu di Twitter rame gitu ya, orang udah capek-capek bikin template, dia download, kemudian dia jual lagi, itu ada seperti itu, nggak bisa kita pungkir. Tapi mungkin yang bisa kita atur strateginya ya dari sistem template-nya mungkin diberi apa gitu ya, biar itu lebih jelas kalau pemilik si A gitu. Nah itu secara teknis jujur saya juga agak bingung ya, kurang begitu mendalami teknis untuk, oh ini template punya saya gitu, cuma bisa diakses di saya gitu. Tapi memang banyak yang bikin template hasil dari beli template orang lain, atau mungkin dimodif lagi seperti itu, Kak Alin, kamu. Oke, oke, thanks Kak. Sama-sama kamu Az gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, nampaknya lanjut dulu di Kak Saldi. Nanti mungkin kita bacakan di next season. Oke, kita coba lanjut dulu ya teman-teman. Itu pengantar sekilas terkait dengan produk digital ya teman-teman. Sebenarnya ini saya ulang lagi materinya nggak banyak karena ini sebenarnya hanya materi bonus. Tapi pengennya nanti kita banyak diskusi baik itu dari sisi pembuatannya, prakteknya atau dari study case bisnis yang teman-teman miliki gitu ya. Nah, kita akan coba untuk bikin landing page Skalevnya. Tapi sebelum itu, saya mau ngasih tahu dulu. Jujur ini aku nggak promosi gitu ya. Tapi karena aku pakai dan aku suka produknya, jadi produk ini tuh menurut saya wajib untuk diketahui oleh orang-orang biar pakai juga gitu ya. Karena bermanfaat dan gratis. Itu yang lebih utama, gratis gitu. Nah, yang pertama kita harus tahu ya teman-teman, kalau Skylive itu dia platform untuk membuat, menjual, dan mengelola produk digital dalam satu sistem landing page hingga check out gitu. Yang tadi ditanyain sama Kak Nukman ya, ini bisa langsung check out. Jadi orang scroll, 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 mau beli, isi data diri, pilih proses payment, check out. Itu bisa gitu. Terus apa aja yang bisa dilakukan? Yang pertama, bikin landing page, kita bisa jualan produk digital, kita bisa bikin sistem checkout otomatis, kita bisa bikin delivery produknya. Yang paling penting kita bisa kumpulin data pembeli karena data pembelinya itu kita bisa custom. Misal kayak kita pengen nanyain apa gitu ya, nama, alamat itu bisa gitu. Jadi semua data customernya itu tuh kita miliki teman-teman gitu ya. Tapi kalau yang free itu tuh ada batasan. Dia cuman bisa bikin satu bisnis, satu akun Skalev, kemudian dia dibatasi untuk pembelian sebanyak 200 item untuk sebulan. Kemudian dia juga fee-nya agak sedikit lebih besar dibandingkan dengan yang berbayar gitu. Nanti bisa sambil di googling aja untuk versi yang dia pro-nya gitu. Tapi so far aku yang pakai free itu sangat-sangat bermanfaat, dan lagian juga nggak begitu aku konsistenkan sebelumnya, tapi kok aku lihat cuannya lumayan gitu ya. Lumayan dalam artian kayak bisalah jajan-jajan gitu, bisalah beli sepatu gitu. Kalau dikumpulin ya, tapi kadang aku tarik buat biaya iklan workshop gitu. Jadi aku putar biaya iklan workshop ini dari hasil jualan produk digital yang tanpa iklan gitu. Nah, ini saya akan coba ngeliatin teman-teman case study-nya ya. Ini produk digital yang saya jalankan selama beberapa bulan terakhir menggunakan Skalev.
jujur kalau kita pakai Scarlett itu kadang memang tampilannya biasa aja, tapi orang Indo tuh nggak harus yang apa ya, yang macam-macam sebenarnya. Kalau untuk produk digital beda kalau misalnya kita bawa nama brand gitu. Kalau produk digital yang simple-simple aja, yang penting itu bisa kebaca, ngebuat orang penasaran, ngebuat orang tertarik. Mereka ngerasa kalau gua nggak beli produk ini sayang banget. Terus habis itu juga bisa bisa check outnya cepet dan loadingnya nggak lama gitu. Nah, teman-teman bisa lihat, ini kan kalau jujur kalau dilihat desainnya apaan sih, sampah banget kalau kata orang-orang gitu ya. Nah, tapi ini aku dapat cuan dari sini salah satunya juga teman-teman. Ini real ya, aku dapat cuannya nanti aku kasih liatin apa back end dari yang aku bikin ini gitu. Jadi hanya seperti ini nih teman-teman untuk tampilannya gitu ya, bikin headline, kemudian bikin pengantar, habis itu yang ngasih lihat fotonya aja biar tahu ini siapa sih sebenarnya tiba-tiba jualan gitu. Karena teman-teman jujur kalau kita ngomongin produk digital, salah satu orang mau beli itu karena dia cukup percaya dengan orang yang bikin produk digital itu. Jadi teman-teman juga harus pintar-pintar nge-branding dirinya di produk digitalnya gitu ya, ngasih tahu teman-teman itu siapa, habis ngapain aja, kenapa mau jual ini, experience-nya seperti apa. Nah, itu ya nanti bisa dijual teman-teman ya. Kemudian nanti kalau misalnya scroll di bawah, ya ini template-template yang banyak orang bikin gitu ya. Misalnya kayak kita ngasih tahu dulu nih dari headline-nya gitu ya, problemnya apa, terus kayak kenalin sebenarnya kita itu siapa, terus masuk di copywriting pas ya teman-teman kalau masih ingat problem agitate solution gitu ya. Kita udah ngasih tahu masalah mereka terus-terusan. Terus kita gali lagi lebih dalam gitu ya. Setelah kita ngasih tahu masalah mereka, kita gali lagi lebih dalam biar mereka ngerasa kayak, oh iya gue lagi kayak gini nih, kondisinya seperti ini. Nah itu masukin gitu ya. Masukin masukin semua terus kayak kita ngasih solusinya gitu ya, dari problem yang alami, kemudian kondisi lu yang ada di sekarang ini, baru deh kita kasih kasih dia solusi. Nah sebenarnya kopinya sesimpel itu gitu ya, karena jujur teman-teman kalau bikin produk digital atau yang kita ngomongin berkaitan dengan landing page itu nggak harus panjang-panjang gitu ya, karena kan ini kita bukannya pakai handphone ya. Kalau kita bukannya pakai handphone, terlalu scroll ke atas, itu kan ribet ya. Teman-teman, itu ribet dan itu ada penelitiannya juga, buat check outnya juga dia bakal lebih lama gitu, karena terlalu banyak informasi yang kita kasih ke mereka gitu. Nah, habis itu kayak kita panas-panasin, kita ngasih solusinya tuh, kita ngasih solusinya, terus kita selain ngasih solusi ya pasti kita ngebuat mereka biar nggak ragu. Ya udah kita masukin testimoninya. Nah, ini nanti teman-teman bisa bisa sambil cek gitu ya, bisa sambil cek. Nah, ini nanti aku mau tunjukin juga gimana cara bikinnya biar bisa scroll-scroll kayak gini. Terus habis itu kalau misalnya nih kita udah ngasih testimoninya, kalau lu beli ini lu dapet apa aja tuh gitu. Karena kan orang juga oke gue udah beli terus gue dapet apa aja gitu ya. Udah kita ngasih tahu gitu ya. Kita ngasih tahu lu bisa dapet poin-poin ini nih kalau beli produk digital yang teman-teman punya gitu. Yang ngasih tahu ya dapat rekaman workshop, PDF materi, bonus template, grup eksklusif diskusi dan sebagainya. Kemudian kita kejar lagi gitu ya. Jaminan bakal dapat rugi dan sebagainya. Kenapa harus beli sekarang? Gitu. Terus masuk lagi harganya berapa? Ya basa-basi yang seperti biasanya orang-orang lakukan. Awalnya tuh kayak, ih masa sih gue harus bikin kayak gini gitu. Kayak nggak gue banget gitu. Tapi kalau kita idealis gitu ya, begitu idealis, ya buat dapet cuannya juga agak bukan susah sih, kesempatannya ada tapi mungkin akan berbeda karena memang kita harus mainin copywritingnya teman-teman. Kalau kita main landing page kita bukan lagi hanya sekedar oke kita punya produk yang bagus tapi kalau kita nulisnya tuh ya nulisnya nggak bisa ngebuat orang benar-benar pengen langsung beli, itu susah gitu. Makanya main landing page kita main copywriting gitu ya.
yang teman-teman waktu itu saya jelasin ya di bagian kreatif yang problem agitated solution. Tapi kalau di landing page ini teman-teman bisa nyontek yang aku punya modelnya gitu ya, mulai dari ngenalin diri, kemudian masuk ke problem yang mereka alami, kita ngasih tahu lagi kondisinya seperti apa, kita kasih solusinya, kita kasih testimoninya, dan apa yang mereka dapat kita kasih tahu juga, dan harganya sekian gitu ya. Tapi di sini kayak seolah-olah kayak ya lu eksklusif kalau beli ini. Kenapa? Karena ya tadi ini cuman buat lu doang, jangan sampai lu bagiin ke orang lain. Misal seperti itu teman-teman gitu ya. Jadi ini hanya mainin psikologi copywriting teman-teman. Bisa banget dicontek, bisa banget disesuaikan. Yang mau saya jelasin nanti bagaimana sih pola untuk membuat landing page-nya, kemudian gimana cara untuk kita ngasih tahu biar orang-orang paham produknya ini seperti apa gitu. Kemudian nanti kita bisa sambil scroll ke bawah. Ini ada pilih paketnya. Sebenarnya ini nggak usah terus pilih paket juga nggak apa-apa. Jadi udah ada paketnya. Kalau mereka klik gitu ya, tinggal masukin data diri. Misal kayak Saldi. Masukin nomor teleponnya. Saya coba check out ya, kurang lebih ya. Ini saya coba check out. Oke teman-teman ya, ini saya liatin contohnya deh, saya sekaligus check out deh, check out produk sendiri meskipun akan berkurang yang didapatnya bukan pas 49.000 karena ada ininya apa, ada potongan fee-nya. Nah teman-teman kan lihat nih, ini kan udah banyak banget nih, bisa GoPay, lalala, dan macam-macam gitu ya. Oke, udah kita masuk dikirimkan. Oke, nah ini kan udah ada nih QR-nya nih, QR code-nya. Ini aku beneran check out ya. Ntar ya kali ini ya teman-teman ya. Ini aku coba simulasiin dulu sebelum kita bikin. Ini aku simulasiin. Aku mau check out produkku sendiri sebentar. Oke, udah aku bayar. Oke, sip. Order Anda telah dikonfirmasi. Lihat detail orderan kamu. Oke, nah ini kan udah ada nih. Nanti kita bikin nama bisnisnya ya teman-teman. Kebetulan aku bikinnya nama bisnisnya itu nama tokonya Meta Ads Mastery Store gitu ya. Nah di sini udah ada semua. Nah nanti teman-teman bisa nge-WA orang yang bikin produk ini gitu ya. Jadi teman-teman kalau kayak ngerasa oh saya udah beli terus nanti ceknya di mana gitu ya. Nah ini biasa langsung masuk ke email memang otomatis ya teman-teman. Ya inilah pokoknya ini nomor saya ada di grup yang teman-teman tahu 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 sendirilah gitu. Oke, saya tutup dulu. Nah, ini nanti bisa bisa dibikin ininya juga ya teman-teman ya. Apa greetingsnya? Udah kita coba cek di email ya. Masuk gak nih? Harusnya masuk. Nah, ini kan udah masuk ya teman-teman ya di email saya nih. Sebentar masih loading. Sorry. Sebentar ya teman-teman ya. Oke. Udah terlihat kalian? Sudah. Halo Oke, nah, Saldi. oke. Nah, ini nanti langsung masuk teman-teman. Sebenarnya nggak usah diunduh karena saya baginya link. Jadi nanti teman-teman bisa klik linknya. Udah, mereka bisa akses semua di sini nih. Mereka bisa akses semua dan semuanya ada di sini nih. Nanti bisa mereka baca, join grup WhatsApp-nya dan sebagainya. Gitu kurang lebih. Prosesnya cepat dan nanti akan aku lihatkan gitu ya teman-teman untuk proses pembuatannya. Sebentar, bentar kalian 1 menit ini ada gangguan di kamar mandi. Sebentar Siap-siap. kalian. Sebentar. Oke, siap. Semoga yang tadi disampaikan sama Kak Sari juga teman-teman bisa langsung tergambarkan mungkin ya bagaimana scale up ini bisa berjalan pun sebagai POV dari customer-nya ataupun juga mungkin setelah ini akan POV sebagai develop-nya begitu ya. Oke, sudah aman Kak Saldi? Sudah, sudah, sudah.
Oke. Oke, nah sesimpel itu ya teman-teman. Nggak boleh ngomong sesimpel itu karena kita kan harus bikin ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi memang prosesnya cepat, seamless, gak macem-macem gitu ya. Ini karena saya bagiin, kayak saya pakai produknya gitu. Oke, itu caranya. Nanti saya akan liatin backendnya seperti apa. Kita masuk ke materi lagi tambahan gitu ya. Nanti kalau ada yang bertanya boleh banget ya kalian ya. Siap-siap. Oke, nah kita lanjut lagi. Nah, ini nih yang sering ditanyakan kan, berapa sih income yang didapat dari penjualan produk digital? Jujur guys, teman-teman, aku tuh menyampaikan apa adanya gitu ya. Mungkin kayak, kok kecil banget, kok gak kayak orang-orang yang tiba-tiba bilang 100 juta dan sebagainya gitu. Nah, ini yang sempat terekam, ini yang sempat saya screenshot ya, teman-teman. Ini yang sempat saya screenshot. Jadi pertama itu aku pernah dapat 628.000 gitu ya dengan jualan produk digital di IG. Terus pernah 526.000, pernah 294.000 gitu. Jadi kurang lebih teman-teman, kalau nggak salah itu totalnya ini karena aku nggak fokus ya, aku hanya kayak nge-story doang gitu ya, nge-story doang di IG. Kemudian kalau mau beli bisa bisa klik link di bio, dan aku juga bukan influencer gitu. Alhamdulillah bisa dapat segini gitu ya teman-teman, kurang lebih 2 sampai 3 juta gitu, kurang lebih 2 sampai 3 juta. Dan lebih bagus lagi kalau memang difokuskan, apalagi kalau mau diiklanin gitu ya, apalagi teman-teman yang udah punya personal branding bagus ke halayak mungkin, atau mungkin teman-teman kayak udah punya basis fanbase, bukan fanbase sih, orang yang loyal gitu karena ngikutin teman-teman. Nah makanya aku mau ceritain realitanya gitu ya teman-teman. Mungkin kayak teman-teman pernah kayak sering kali kayak ngelihat orang, kok dia cepet banget 100 juta lah dan sebagainya, nge-screenshot. Yang pertama, kita harus lihat dia itu sebenarnya siapa gitu ya. Oke, Kak, sebagian besar orang-orang yang nyeritain dia punya 100 juta dan sebagainya, dia adalah influencer lama yang mereka udah punya basis followers kuat. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua, ini saya ada klien privat gitu ya. Dia tuh udah habis-habisan buat jualan iklan, buat jualan produk digital. Dia sehari bahkan bisa nyampe 3 juta jualan produk digital untuk biaya iklannya. Tapi dia dari 30-an juta gitu ya, dia bisa dapat sampai 198 juta. Ya itu kan lumayan ya, ROAS-nya gede juga. Tapi balik lagi harus nemu produk yang memang winning untuk dijual gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayak, oh dia cepet banget dapat 100 juta. Ada dua perbandingan. Pertama, ada tiga. Pertama, dia memang influencer, basis followersnya kuat, orang-orang yang follow dia loyal. Yang kedua, mereka iklan dengan budget yang lumayan, jor-joran. Ini real. Yang kedua, yang pertama juga real. Yang kedua ini benar-benar karena saya handle, bantuin dia gitu ya. Gimana caranya buat ngejolin produk digitalnya, karena lagi di momen stuck produknya gitu, yang biasanya cuan gede sekarang ROAS-nya satu, bahkan di bawah dari satu, boncos gitu ya. Tapi masih tetap untung karena sebelumnya dia eh, gede nih pendapatannya. Terus yang ketiga, tipikal orang yang dia hanya bikin screenshot fake gitu ya, fake screenshot buat ngasih tahu dapat sekian, padahal realitanya realitanya enggak. Terus 2 hari yang lalu juga saya ketemu sama teman, dia dia jualan produk digital dengan budget buat ngiklan 7 juta. Tapi dia dapat kurang lebih sekitar 10 sampai wait, bukan 10 deng, dia 7 juta tapi dapat 40. Iklannya budgetnya keluar 7 juta tapi didapat 40 juta gitu, jualan produk digital. Dan saya cek produk digitalnya memang bermanfaat dan nargetin niche tertentu gitu. Jadi kalau memang jualan produk digital, ini pun nanti akan aku rombak karena kan aku terlalu umum ya, Meta Ads gitu. Nah di 2026 aku udah mulai ngerancang nih, pengen jualan produk digital yang on point ke market tertentu gitu. Jadi udah jelas kalau orang pakai ini khusus untuk orang-orang A. Dan temenku dia mainnya ke sana karena dia ngelihat market yang main ke sana sedikit, dan dia punya skill di bagian itu untuk jawab keresahannya. Begitupun yang klien yang saya handle gitu ya, privat gitu, 3 kali konsultasi.
dia memang bisnisnya atau produk yang dia jual juga niche gitu ya, teman-teman. Jadi kalau bisa niche dan jangan terlalu umum. Nah, ini pas aku narikin dananya itu cepet banget teman-teman. Kurang dari 30 detik. Bahkan kalau saya hitung tuh kurang dari 10 detik gitu ya, teman-teman. Nah, di 1 jam terakhir nanti kita coba praktek. Tapi saya juga akan sebelum praktek gitu, saya mau ngeliatin ininya deh. Apa sih lagi namanya di back end-nya gitu ya. Oke, ini back end-nya teman-teman. Ini aku juga masih ada saldo di sini ya. Ada kurang lebih yang bisa ditarik segini 372. Ini tadi yang aku beli sendiri. Ini ya teman-temannya yang aku tadi beli sendiri. Sebentar. Jadi ini kelihatan nih. Oh, ada nih yang beli tanggal 9. Ini tadi yang saya barusan beli nih. Jadi langsung ke data ya. Teman-teman, kita juga bisa. Oh, ini belum aku konekin karena memang aku juga nggak nge-ads untuk produk digital. Tapi di sini kita bisa cek dalam-dalamnya ya teman-teman. Kayak ini orangnya siapa aja sih yang beli gitu. Jadi memang semua detailnya ada di sini. Kemudian ini juga masuk nih gitu ya, masuk, dan kita juga bisa ngelihat reportnya. Intinya di sini lumayan detail ya teman-teman ya. Ini juga ada customernya, ini yang beli gitu ya. Ada nomor WA-nya nih, ada nomor WA-nya gitu. Jadi terlihat siapa aja yang ada Mas Muas juga nih kayaknya pernah beli nih Mas Muas nih. Ada namanya di sini. Oke, seperti itu teman-teman ya. Untuk back end-nya nanti ini bisa kita lihat detail, tapi aku coba pengen ngejelasin teman-teman gitu ya bahwa kalau misalnya ini mirip-mirip juga dengan link ID kayaknya ya untuk back end-nya, tapi di sini teman-teman bisa dapat data dan sebagainya gitu. Nah, ini kita akan coba buat praktek, tapi sebelum itu teman-teman sebelum praktek semoga bisa kita bareng-bareng prakteknya ya biar kegambar gitu cara cara pengerjaannya gitu. Nah, sebelum praktek ada nggak sih yang di sini? Oke, enggak. Berarti langsung nih masuk ke sesi praktek. Aku kasih ke Alin dulu. Coba disampaikan ke teman-teman barangkali udah ready atau oh bentar-bentar mau ambil laptop dulu gitu. Siapa tahu sebelumnya pakai HP gitu buat bikin buat Zoom-nya gitu. Boleh Oke, kalian silakan. siap Kak Saldi, aku ambil ini ya. Oke teman-teman, jadi tadi kalau misalnya udah POV customer-nya gitu ya, cara check out-nya sudah dilihatkan gitu ya. Terus juga tadi dari POV sebagai developer juga sudah dilihatkan nih gitu ya. Tapi yang memang sudah jadi gitu ya tadi ya. Dari segi bagaimana sih Kak Saldi mendapatkan income-nya dan lain-lain nih. Sekarang kita akan menuju untuk membuatnya gitu ya. Bagaimana cara untuk membuat scale off-nya. Tapi teman-teman harus menyediakan laptop ini untuk bisa sama-sama step by step gitu ya untuk bisa membuat scale off-nya gitu, landing page di scale off-nya. Gimana teman-teman, ready kah laptopnya? Sudah amankah? Sudah siapkah untuk kita sama-sama praktek nih untuk pembuatan landing page di scale off? Coba boleh dong direspon di kolom chat. Boleh, Kak Dendi udah ready. Yang lain bagaimana nih? Kak Dendi udah semangat banget nih kayaknya ya. Yang lain aman? Kak Teku, apa kamu coba juga nih? Terus juga kamu As yang udah beli juga tadi, apakah mau coba juga nih gitu ya? Oke, mana nih? Kak Dendi aja yang ready. Kak Hadifa ready. Oh, diam-diam ready nih Kak Hadifa ya. Yang lain juga coba kita satu orang lagi, kita tunggu satu orang lagi biar ready nih. Coba mana ya? Baiknya nama dan email store atau pribadi ya. Oh, Kak, aku Oh, juga nih. langsung Langsung ini. ngegas ya. Ini mau langsung next next nih. Gimana tuh Kak Sari sambil jawab aja deh. Sambil kita nungguin yang Eh, lain ready. kan kalau saya kan Meta Ads Mastery, sebaiknya jangan nama pribadi sih. Jadi kayak bikin dari nama produknya yang ngasih tahu kalau ini tuh toko emang jualan Meta Ads. Tapi kalau teman-teman kayak tiba-tiba kayak jualan ini terus namanya Teku Scale, agak agak ini sih, apalagi ada scale-nya gitu. Kecuali kalau misalnya teman-teman beli yang pro itu bisa langsung kayak teku.com seperti itu. Tapi saran saya sih pakai store yang berkaitan dengan produknya.
Tapi Oke. nggak ada pengaruh tertentu ya, itu hanya orang buat ngebacanya aja biar merasa nyaman. Ya, sudah sesuai mungkin ya. Ini oh terkait dengan apa gitu ya. Oke, Dan email juga. Oke, berarti Kak Teguh juga ready nih. Oke, tiga sip, orang sip. semoga mewakilkan teman-teman yang lain ya. Dan semoga teman-teman juga ready. Oke, kembali ke Kasal. Oke, teman-teman, ini aku agak percepat dulu ngeliatin ininya ya, macam-macamnya. Jadi nanti kita bisa login. Kalau yang udah pernah login atau teman-teman bisa nanti register gitu ya. Habis register, kita bakal bikin bisnisnya nih. Yang tadi saya Meta Ads Mastery gitu ya. Teman-teman nanti bisa bikin gitu ya nama bisnisnya, pilih kategorinya, deskripsi bisnisnya, nggak harus langsung detail ya. Itu nanti bisa disesuaikan. Kemudian nanti kita langsung bikin kalau udah nih, udah jadi. Nanti ada tampilan dashboardnya, itu ya di home dan sebagainya. Kita masuk ke bagian landing page-nya, pilih blank page gitu ya teman-teman untuk kita kreasikan sendiri. Terus ini ada komponen-komponennya yang mirip-mirip kita bikin Google Form teman-teman mirip. Ini ada beberapa komponen-komponennya, masukin gambar, masukin teks, eh, form pemesanan, FAQ dan sebagainya. Gambar juga bisa. Terus habis itu kita kalau udah beres, kita jangan terbitkan dulu, kita save dulu gitu ya. Pastikan kita sudah menyelesaikan pembuatan metode pembayarannya. Habis itu kita susun nih produk digitalnya gitu, biar nanti bisa muncul di landing page-nya. Kita masukin formatnya apakah mau langsung download file atau mau ngasih link yang kayak tadi saya liatin ya teman-teman. Jadi orang ketika udah beli masuk ke emailnya, mereka klik, mereka langsung masuk ke spreadsheet itu juga bisa. Nanti mereka download satu-satu tuh di sana itu juga monggo gitu. Nah setelah itu kita balik lagi ke landing page-nya, kita simpan, kemudian kita terbitkan atau kita publish gitu. Nah nanti dari situ landing page-nya landing page untuk checkoutnya udah ready gitu teman-teman ya. Kita coba praktek. Apakah udah siap teman-teman semua? Boleh kalian tulis angka, bukan, gak usah tulis angka deh, udah basi ya. Sembilan. Oke, langsung Gas saya tuh, bagiin langsung aja. gas aja nih. Oke, Ah, ah. Ini langsung saya aja. saya bagiin ininya ya, linknya ya. Betul, Ah, ah. app.scaleup.id/login. Itu ada di kolom chat ya teman-teman. Coba boleh diklik itu dulu sebentar. Saya stop share dulu. Saya mau pakai akun yang baru deh. Kalau nggak bisa nanti pakai yang sudah ada aja pas bagian landing page. Oke. Nah, teman-teman udah pada ini login atau klik register, itu kan nanti di bawahnya ada register ya. Sudah sama teman-teman, sudah register kah? Sudah Oke. diklik? Ini kata Kak Saldi sambil ini juga ya trial juga nih untuk bisa register juga nih supaya teman-teman juga tergambar untuk next step-nya. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman bisa untuk isikan dan Isi juga jangan data. lupa dicentang ya Kak ya, Iya, agree-nya ya. betul, betul. Kita coba register ya, entah saya ini masih bisa atau enggak gitu. Ya, emailnya udah terdaftar. Saya coba pakai email yang lain. Apa ya emailnya ya? eh ini aja deh, sebentar. Sekarang cek email Anda dan lakukan konfirmasi. Emang agak nyebelin sih cara cara ngasih taunya karena suka ngegas ininya apa kopinya gitu. Teman-teman ngikutin kan ya kali ini ya? Coding Kak, Kak Rafandi lagi ngikutnya diam-diam ya. Oke, siap. Oke, semoga sama ya stepnya udah sampai register diklik Eh, dan eh, muncul notifikasi untuk cek email. ini saya mau verifikasi Oke, dulu emailnya. oke. Oke. Saya udah verifikasi, saya coba refresh. Oke, saya masuk lagi. Oke, sorry. Tadi ini ada masuk ke dashboard. Oke, sebentar. Saya kalau udah diverifikasi, teman-teman bisa langsung masuk ke dashboardnya ya.
Oke, saya tampilkan yang lain dulu deh ininya tampilan di layarnya. Apakah udah ada yang verifikasi teman-teman di emailnya? Sudah sampai step verifikasi atau masih loading nih? Oke. Hanifa udah katanya. Yang lain gimana? Ada kendala kah atau loadingnya lama banget? Mungkin belum muncul verifikasinya. Oh, Kak Rafandi kayaknya lagi di ini ya di gunung kali ya. Sinyalnya mungkin ya. Kak Anissa juga udah katanya ya. Oke. Nah, teman-teman silakan ya nama bisnisnya jangan ikutin yang saya tulis soalnya itu cuman bisa bikin sekali gitu. Ini cuman testing. Pak, jangan testing deh apa ya? Kak Sandi kalau cuma sekali berarti juga unik ya maksudnya. Ketika eh ada nama yang sama nggak bisa ya. iya dan Oh. sebenarnya kita bisa satu akun bikin nama bisnis lebih dari satu, tapi karena kita pakai gratisan dikasihnya cuma satu. Satu kali bikin. Misal Meta Workshop. Uhuy. Jangan nanti mau dipakai enggak sih buat latihan doang. Nah, ini ya teman-teman bikin nih si semua nih apa ya di sini ya marketingnya. Ada nggak nih marketing? Oh, pemasaran, digital, advertising, yang bagus lah ini layanan periklanan. Nah, teman-teman isi aku juga sambil isi. Ini adalah workshop yang paling bagus gitu ya. Bagus tiada banding lah. Oke. Nah, isi nomor teleponnya. Semoga masih bisa ya. Soalnya udah pernah saya pakai nih. Alamatnya, alamat kosan aja. Gak apa-apa ya kelihatan alamat kosannya ya kalinya. Barangkali ada yang mau ngirim paket gitu kalinya. Iya betul, mau singgah, mau Meta Ads bareng kayaknya Kak. Oke. Teman-teman, kalian boleh ditanya nih pada ngikutin kan ya? Betul, betul. Oke, Coba. teman-teman, gimana nih udah sampai tadi ya? Pertama, register dulu. Jangan lupa untuk di checklist kolom agree-nya. Terus juga nanti bakal muncul kalimat ngegas. Sekarang harus verifikasi email. Setelah verifikasi, jangan lupa untuk login kembali. Dan muncul di bagian dashboard ya, Kak ya. Ya, Dan betul, betul, langsung betul. bisa dilengkapi nih terkait dengan kategori bisnisnya, nama Ya. bisnisnya juga gitu ya. Dan mungkin itu kategorinya unik apa unik ya gitu. Jadi nggak bisa digunakan sama yang lain juga gitu. Dan diisi sampai lengkap termasuk dengan alamat bisnisnya, kode pos dan lain sebagainya. Apakah ada kendala atau ada yang tertinggal? Udah masuk dashboard Wih. siap kataku ya. Udah gas-gas aja nih sesuai dengan scale-nya tadi ya. Yang lain gimana? Aman? Atau ada kendala? Coba kita kalau udah isi semua ya, thank you kalian kalau udah isi semua teman-teman, kita coba klik apa ini buat bisnis. Wis, digas banget nih. Tinggal 7 hari lagi untuk verifikasi data diri. Verifikasi sekarang gitu. Kalau lewat landing page dan produk kamu nggak bisa diakses publik gitu. Nah, tapi teman-teman udah sampai di halaman dashboard ini kah teman-teman? Oke, selain kataku siapa lagi nih yang udah sampai dashboard nih? Udah sampai muncul. Kalau semuanya udah verifikasi harusnya nggak muncul tinggal 7 hari itu ya Kak ya. Iya, betul betul. Udah masuk dashboard Kak Anissa. Oke, ada lagi yang lain? Sudah muncul sampai sini. Kalau muncul sampai sini mungkin next stepnya adalah pembuatannya ya. Kak Hanifa udah katanya. Oke, yang Oke, lain juga kalau ada kendala berkabar aja. Oke, sip sip. lanjut Kak. Thank you kalian. Jadi nanti teman-teman bisa langsung ke landing page dulu aja, klik landing page, terus klik ini ya, tambah landing page. Oke, oke, kesalahan verifikasi. Oke, ada ini ya kali ini ya, Kak Dendi ya. Oh iya betul, Kak Dendi ada bilang kesalahan 400 verifikasi emailnya Kak katanya. Oh, coba Kak Dendi klik kliknya yang di sini nih. Mana? Klik emailnya, verifikasi yang di sini yang di bawah.
kalau misalnya nggak bisa klik ini Kak Dendi ya, klik yang tautan di bawahnya gitu buat activationnya. Semoga bisa sih kalau misalnya itu emailnya masih pakai email Kak Dendi gitu. Oke, atau mungkin kalau misalkan itu masih error, mungkin dibuka dulu dashboardnya nanti akan muncul yang tinggal 7 hari ya. Iya iya. Oh masih error Sama ya. error katanya. Coba apa close dulu kemudian register ulang Kak Dendi gitu. Pakai langkah yang sama gitu ya. Salah satunya bisa register ulang atau coba langsung login pakai email yang tadi. Kalau pas login nggak bisa, register ulang aja Kak Dendi. Oke, siap. Ini sambil kita jalan ya. Nah, teman-teman kan udah ada bagian sini. Teman-teman pilih yang blank page gitu ya. Pilih blank page, klik. Oke, tampilannya udah seperti ini. Kalian teman-teman yang lainnya. Oke, nanti Kak Dendi berkabar lagi aja ya kalau ada error. Yang lainnya udah sampai sini, sudah sampai di landing page studio, atau bagaimana nih? Sudah sampai sini kah? Atau ada yang ketinggalan? Coba boleh nih berkabar. Sudah Kak, Kak Anissa lancar nih ya. Yang Oke, lain bagaimana nih? Nanti berkabar ya kalau ada yang tertinggal. oke. Nah, ini contoh aja ya. Misal kayak bikin yang aku punya gitu ya. Nah, teman-teman kalau mau bikin yang saya bilang itu mirip banget dengan PPT sebenarnya. Gitu ya, teman-teman mirip dengan PPT. Ini klik aja tambah komponen baru, klik teks. Nah, ini kan ada nih teks baru nih. Nah, sebelah kiri di sini teman-teman bisa edit. Misalkan kalau judul dia biasanya heading ya, heading satu, heading 2 gitu ya. Jadi misal kayak ambil heading satu buat judul. Nanti teman-teman nih mau bikin judulnya apa? Misal kalau saya kan udah ngiklan tapi hasilnya zong gitu. Udah saya copy paste aja misal. Nah, teman-teman bisa masukin. Teman-teman nulis sendiri aja ya, jangan ngikutin apa apa yang saya ini ya buatin kalimatnya tapi mau diikutin juga mau enggak. Nah, ini juga bisa diatur nih. Kalau yang terbiasa pakai Canva ini bisa banget nih. Eh, PPT juga mirip gitu. Udah seperti ini kan ya. Nah, udah muncul nih sebelah kanan gitu ya. Previewnya udah ada. Nanti kalau kita nih udah bikin ya yang ini ya. Kita mau bikin ini nih kalimat di bawah ini gitu ya. Sebenarnya bisa langsung copy paste. Tapi teman-teman kalau mau nambah gitu ya komponen tinggal klik aja komponen baru, klik lagi teks. Oke. Nah, kan tadi saya sudah copy paste ya. Saya udah copy paste. Nah, saya masukin lagi. Tapi kalau misalnya belum di copy paste kan ini teman-teman bisa atur sendirilah kurang lebih ya. Misal kayak mau di bold yang mana, klik ini boldnya nih. Atau misalnya teman-teman pengen boldnya tapi dia italic. Nah ini kan juga berubah nih italic nih. Atau pengen warnanya warna apa gitu ya, warna hijau misal ya. Ini klik terus ada hijau nih. Nah berubah kan ya. Nah, ini mirip. Terus kayak teman-teman bisa bisa otak atik, bisa utak-atik gitu ya, tergantung dengan yang teman-teman suka seleranya seperti apa. Oke, anggaplah seperti ini gitu ya. Udah jadi seperti ini. Saya tetap nungguin teman-teman. Silakan bikin sesuai dulu aja. Terus habis itu kayak anggaplah kita langsung bikin foto aja ya teman-teman ya karena ini sebenarnya kalau mau udah ada juga tapi kok sebagai contoh deh aku copy paste aja. Teman-teman sebenarnya bisa sambil enter untuk bikin ke bawah juga boleh atau teman-teman mau bikin bikin komponen baru sebenarnya juga bisa gitu ya. Awalnya kan tadi gini doang nih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tambah komponen baru, teks lagi terus masukin bisa, bisa gitu. Atau tadi teman-teman pengen nambahin aja. Kalau mau balik lagi ke teks sebelumnya, ini udah ada urutannya ya teman-teman. Jadi ini tuh urutan berdasarkan paling atas ya. Ini kan teks, teks, teks. Kalau kita klik ini dia masuk ke sini. Kalau kita klik ini dia masuk ke sini. Kalau kita klik ini dia masuk ke sini. Oke, coba deh sejauh ini amankah kalian teman-teman? Buat bikin teksnya aja ya. Oke, gimana teman-teman? Udah sampai sini, udah aman kah?
atau juga ada kendala nih. Kak, kalau di ininya bisa diganti nggak, Kak? Layar apa latarnya itu warna putih aja atau bisa diganti warna lain ya? Setauku bisa sih. Oh, bisa juga. Wait, tapi aku belum pernah pakai sih. Oh ini oh enggak, ini Oh, background bisa. editornya. Ini background editornya. Oh, bikin editornya. Tapi kalau di POV customer mungkin nggak tahu ya. Iya, iya, Oke, oke. Yang lain gimana, aman? Kayaknya aman sih, Kak. Belum iya ada yang masih. komen ya di sini. Iya. Oke. Oke. Nah, ini kan mirip banget ya kali ini ya kalau mau bikin PPT ya, tapi pintar-pintar aja nanti kita atur-aturnya gitu kan ya. Oke, Betul, betul. kita tambah lagi contoh ini kan, tapi yang ribetnya nanti itu buat check outnya, buat payment check outnya yang harus kita pahami. Oh enggak, anggaplah oke kita mau masukin foto gitu ya. Berarti kita apa tuh tambah komponen baru. Kalau tambah komponen baru, kalau gambar kita pilih gambar, kita klik aja. Ya mirip WordPress Mas Dendi. Nah klik ini. Kalau teman-teman ada yang pernah bikin Wix, dari Wix juga mirip gitu. Nah kalau kan ini kepotong ya. Oh gimana nih caranya biar nggak kepotong? Saya juga nggak tahu. Terus kalau ke bawah, nah ini ada fit nih. Oke. Seperti itu ya teman-teman, saya ulang. Jadi teman-teman tambah komponen baru, pilih gambarnya, kemudian eh sorry, kemudian habis pilih gambar gitu ya, teman-teman klik bagian ini, pilih advance gitu. Karena kan sebelumnya tuh tampilan awalnya dia bakal seperti ini nih gitu, biar fit, klik fitnya aja, udah. Seperti itu nanti teman-teman bisa sesuaiin aspek aspek rasionya. Kalau misalnya kayak, oke saya nggak mau ada aspek rasionya, saya pengen full. Ya udah pilih aja spek ratio off. Mau 1:1 boleh, 3:2 boleh, 4:3 boleh, 5:4 ini, ini juga bisa, ini juga bisa gitu. Gak apa kita pilih off gitu sesuai dengan gambarnya. Kayak monggo gitu ya. Oh ini ada nih, oh ini background warna sisanya sih. Kalau misalnya kita pilih 1:1 kan ada background warnanya nih. Ini bisa kita sesuaikan, tapi kan agak aneh ya, lebay. Maksudnya kayak nggak enak dibaca gitu. Ya udah kita matiin aja. Teman-teman kalian udah bisa masukin gambar dan ngefitin gambarnya. Apakah aman teman-teman kayak WordPress kabupaten ya? Oke. Apakah udah bisa nih untuk import gambarnya atau ada kendala atau ternyata dari sebelum-sebelumnya juga teksnya juga masih bingung? Gimana kabarnya teman-teman? Coba di chat nih kabarnya ya, di respon nih gimana nih? Udah sampai gambar muncul, gambar apapun lah coba ya bisa dicoba dulu nih. Belum ada respon nih Kak Saladini. Aman teman-teman buat masukin gambarnya atau bingung? Kalau masih bingung boleh ditanyain ya. Betul, betul. Kalau ada kendala, mungkin apakah ukuran foto juga ngaruh, Kak? Mungkin juga besar atau kecilnya sejauh ini aman Eh, nggak ya? Sejauh ini aman sih. Ini kualitinya juga lumayan gede nih. Oh, Oke, sip-sip. Kayaknya aman ya kali ini ya. Kita lanjut lagi. Ya kan ini kita bikin gambar. Terus kan di bawahnya ya udah kata-kata lagi. Gitu kan, kata-kata lagi, kata-kata lagi. Ini mah sama aja contohnya gitu ya kali ini ya. Jadi kita scroll ke bawah lagi, tambah komponen baru, kita klik teks, kemudian kita masukin lagi. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bikinnya kayak gini lagi nih, warna hijau terus italik, copy paste lagi, nanti bisa tambah komponen baru, masuk ke teks lagi, klik lagi. Nah, kebetulan karena copy paste dia ngikut ya sesama scallop soalnya apa sumbernya gitu, jadi bisa otomatis. Nah, ini kan udah nih sampai di sini nih ya. Teman-teman, jujur aku tuh waktu awal-awal ngoprek ini tuh butuh 3 jam buat ngerjain gitu ngoprek-ngopreknya. Nah, selanjutnya kita bikin yang model seperti ini teman-teman. Gitu ya, yang bikin model seperti ini. Ini juga bisa caranya teman-teman. Ini saya akan memperlihatkan kita
sama ya, tambah komponen baru, tapi kita bikin yang list atau yang daftar. Nah, klik oke. Ini kan yang akan kamu dapatkan ya. Tapi kan kita nulisnya bukan yang akan kamu dapatkan. Kalau lo masih di kondisi ini, nah tinggal pilih aja ini icon-iconnya gitu ya. Atau ini boleh terus ganti jadi warna merah. Nah, kalimatnya nanti teman-teman bisa copy paste masing-masing. Misal, oh, ini satu icon, satu tulisan ya teman-teman. Oke, jadi ini saya close. Terus teman-teman kan udah jadi nih ini. Yang tulisannya kan yang akan kamu dapatkan ini ganti. Jangan yang akan kamu dapatkan ganti dengan kalau lu masih di kondisi ini. Nah, ini di atas judul komponennya teman-teman diganti. Oke, itu udah ada. Nah, ini kan baru satu nih. Kalau teman-teman scroll lagi di sini atau nambah di sini, coba kita lihat di sini kalau nambah bisa nggak? Itu nggak, dia cuman bisa satu. Nah, teman-teman kalau mau bikin daftar, klik lagi nih yang daftar. Oke, ini daftar satu karena kita tadi ininya lumayan banyak. Kita hapus space-nya dulu. Tambah lagi daftar dua, klik aja. Masuk lagi yang ini. Nggak ada yang ini. Warna merah. Oke, udah jadi warna merah. Kita copy paste lagi eh, kalimatnya gitu. Oke, terus masukin lagi ke sini. Dan seterusnya. Coba deh kalian teman-teman boleh dong kabarnya gitu dari masukin gambar sampai masukin list apakah kebayang cara bikinnya? Bukan kebayang sih apakah bisa cara bikinnya? Oke, siap aku ambil alih ya. Dan gimana nih teman-teman? Mungkin tadi ada kayak Kak Dendi gitu ya, kayak WordPress gitu ya, kurang lebih gitu. Terus kita mungkin lebih banyak harus paham copywriting juga ya yang menggugah untuk dari customer gitu ya. Tapi selain itu sebelum memulai ke copywriting gitu ya, gini teman-teman untuk bisa masuk-masukin ya, masukin terkait dengan gambarnya, teksnya dari awal mungkin heading pertama, heading kedua gitu ya. Itu aman atau enggak nih? Atau ternyata ada kendala, mungkin tadi kayak Kak Dendi betul udah aman nih verifikasinya? Atau masih Oke, error Kak Dendi? masih ada. Terus yang lain gimana? Udah. Gimana? Oh udah Oke, siap, sip. mantap. Berarti udah bisa mengikuti juga gitu ya. Yang lain gimana? Ada Gimana guys? kendala? Bisa bikin yang listnya? Betul, sampai ada poin-poin button-buttonnya ini gitu ya. Aman. Oh, Kak Hanifah bikin tentang apa nih? Yang lainnya gimana nih? Aman ya Aman. teman-teman ya. Semoga aman juga ya, kayak semoga terwakilkan oleh Kak Hanifah nih. Oke. Nah, kalau misalnya udah bikin di sini, ingat ya itu tadi komponennya daftar. Kalau mau bikin sini, kita scroll lagi ke bawah, ini sama daftar lagi gitu ya, tapi ada teks dulu di bawahnya. Tambahin aja lagi, ini tambahin teks gitu ya. Ini bisa pakai heading, terus masukin teksnya. Ini kita copy paste. Contohnya di sini. Nanti tinggal atur aja kalau mau di tengah giniin. Oke, ini karena kegedean kan ini kita bisa aturin nih biar dia nggak gede banget gitu. Ini disesuaikan aja lah nanti ukurannya, misal mau kayak gini juga boleh gitu. Ingat ya teman-teman, di sini kan dia ke bawah, tapi belum tentu dia di gambar yang sebelah kanannya dia ke bawah gitu. Oke, ini kan udah banyak nih komponennya nih, udah banyak gitu ya. Scroll lagi, kita cek dulu. Contohnya sama bikin list lagi ya, bikin list lagi. Sebenarnya yang lama itu karena kita bikin berbagai macam tipe gitu ya. Masukin lagi listnya. Tadi kan kalau masukin ininya judulnya juga harus disesuaikan ya. Di sini kan dia bilangnya gue bakal bongkar rahasia. Nah ini aja copy paste lagi yang dari sini. Oke pindahin lagi. Oke ini kan dia poin-poin yang bakal gue share gitu ya. Nah ini ikonnya bisa sesuaikan. Kemudian contohnya satu aja. Saya copy paste ini. Nah saya masuk ke sini nih. Oke, anggaplah ini udah ya teman-teman, karena kalau mau tambah daftar tinggal klik lagi, terus seterusnya.
sampai 5 sesuai teman-teman yang diinginkan. Nanti masukin lagi isinya, isi teksnya apakah misal oh iya masukin lagi dan seterusnya gitu untuk yang daftar gitu. Oke, scroll lagi ke bawah. Kita bisa tambah komponen baru lagi. Kita lihat contohnya lagi. Nah, anggaplah aku bikin yang versi slide kayak gini ya, teman-teman ya. Versi slide kayak gini. Nah, kalau mau bikin versi slide, teman-teman pilih nih mana yang bagian slider. Nah, ini gambar slider. Nah, teman-teman pilih gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa upload nih. Tambah gambar kayak tadi. Oke. Ini misal testimoninya gitu ya. Satu. Kan baru satu nih testimoninya. Ini bisa galeri atau bisa banner. Biasanya aku pakai yang galeri gitu ya. Ini juga nanti bisa disesuaikan kalau mau tambah caption. Nah, tambah gambar lagi gitu ya. Nah, ini teman-teman kalau mau tambah gambar biar slide-nya bisa biar bisa di-slide kan artinya kita harus pakai lebih dari satu. Klik ini, coba masukin ini. Anggaplah 4 ya. Oke, ini kan udah ada nih di bawahnya nih. Dan kita bisa atur auto slide-nya misal 5 detik. Itu kan kegeser otomatis atau jangan 5 detik deh, 3 detik gitu. Kita tambah gambar lagi deh, kita cukupin 4. Oke, tambah lagi gambar. Tambah gambar lagi. Yang mana ya? Oh ya ini deh. Oke. Nah ini ada 4 nih. Jadi nanti dia bisa kegeser otomatis. Oke, 1, 3 detik. Masuk lagi ke 3 detik. Jadi teman-teman bisa nge-share tuh testimoni-testimoni gitu ya. Oke, di sini aman. Aman kah? Boleh kalian. Oke, siap. Gimana teman-teman sampai memasukkan terkait dengan testimoni ataupun juga gambar-gambar terkait nih terkait dengan produk yang bisa mungkin semakin menggugah gitu ya terkait dengan customer untuk bisa beli. Amankah? Kayak tadi kan juga bisa tuh di customize terkait dengan bagaimana waktunya gitu ya, auto slide-nya berapa lama gitu ya. Ada yang mau ditanyain ataupun juga masih bingung? Karena ini udah agak panjang ya sebenarnya runutnya Ya. gitu. Ternyata di atas masih ada yang error nih ternyata gitu. Itu juga bisa disampaikan nih. Boleh diulang slidernya Kak? Oke, dari Oke, kata boleh, boleh, pengajar. boleh. Coba Eh, kita ulang. Coba saya tambah slider aja kali ya. Nah, klik ini tambah komponen baru. Kemudian pilih yang gambar slider, sales page gambar slider, klik. Oke, nanti teman-teman bisa tambah gambar. Saya coba ambil gambar yang ini. Oke. Nah, kita fokus ke sini. Kan namanya gambar slide, kita nggak pakai satu gambar doang kan. Nah, kita bisa tambah gambar lagi. Oke. Nah, ini udah nih, udah ada 2 nih. Tapi kan di sini dia 5 detik. Kalau teman-teman pengen 3 detik gitu ya, ya udah bikin 3. Terus nanti masukin lagi gambar. Misal apa ya? Oke ini misal. Oke nanti ada 3 yang muncul. Tiap 3 detik dia akan bergeser otomatis. Tapi kalau orang-orang buka nanti dia bisa bisa slide sendiri. Oke tambah 1 deh. Asal ini nih. Sama aja. Udah Oke. habis juga. Emang berapa lama sih? Oke, aman ya teman-teman. Tadi siapa kalian yang nanya? Oke, oh Mas Teguh ya. Belum di mute, di unmute. Sorry, sorry. Aman Oke, kata-kataku, udah aman ya. Kak, oke. tadi aku sempat nggak lihat detail nih Kak. Aku sendiri yang nggak lihat detail. Selain gambar slider, video tuh bisa nggak Kak? Kalau video sebenarnya di sini ada komponennya YouTube, tapi mungkin Oke. kebetulan saya belum pernah pakai ya.
Tapi Mhm. kalau untuk video takutnya keberatan sebenarnya teman-teman. Kita coba lihat. Oh, dia ngasih link aja nih. Coba ya. Kalau video itu kan berat banget ya kalau mau ke play. Tuh. Jadi itu tuh sangat berpengaruh untuk eh apa lagi istilahnya untuk loadingnya gitu ya. Oke, mungkin lebih ke buffering juga This ya isn't ketika just orang klik ya. an Iya, chat. It's betul. click. Misal kayak coba deh kita tes. Oke, dia pun merah di sini. Jadi ini Oh, masih bisa di-customize ya. iya, Desainnya mau warna apa, dia backgroundnya bisa gitu ya. Belum muncul ya. tapi dia belum muncul nih yang YouTube-nya. Masih merah tuh Kak. Kayaknya belum. Iya, kayaknya kayaknya kadang mungkin karena ini dia ini ya bukan yang pro kali ya. Kalau yang Pro beda lagi ya Kak. Apa yang bedain Pro dengan biasa nih Kak? Tahu nggak? Oh, terutama dari sisi fee-nya sih. Fee Hmm. untuk apa penarikan dananya gitu, potongannya. Mhm. Di sini belum bisa nih kalau yang di YouTube nih. Oke. Siap-siap. Oke, siap. Kita lanjut dulu. Nanti bisa sambil disesuaikan teman-teman. Tapi saranku jangan bikin yang berat gitu. Di landing page itu tujuannya buat seamless ya, teman-teman gitu ya. Buat loadingnya biar cepat juga. Jadi harus enak untuk dibacanya. Kita lanjutkan tadi udah bikin slidernya. Nah, selanjutnya tuh kita mau bikin produknya sebenarnya teman-teman. Gitu ya. Kita mau bikin produknya, tapi sebelum itu kita juga bisa bikin checkout paymentnya dulu. Nah, kalau mau bikin checkout paymentnya, teman-teman bisa masuk ke bagian form pemesanan. Nah, oke, di sini kan form pemesanannya kita belum ada produknya nih, masih kosong gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita coba bikin untuk produknya dulu. Karena di sini kita harus pilih dulu nih produknya di mana gitu ya dan bagaimana untuk pilihnya. Soalnya kan di sini masih kosong nih untuk form pemesanannya gitu ya. Tapi sebelum kita bikin produk, teman-teman bisa adjust nih lengkapi data dengan benar. Misal mau pakai nama, nggak pakai nama juga boleh ya teman-teman ya. Mau nama lengkap. Kemudian di sini email ada yang wajib, ada yang nggak wajib gitu ya. Ini lokasi juga kalau mau masukin lokasi juga sesuaiin sendiri. Ada mau catatan, upsell juga di sini ada dan mau diskon kode juga boleh gitu. Nah, tapi di sini kita belum bisa bikin pembayaran karena belum ada produknya. Gitu ya, belum ada produknya. Nah, sekarang kita coba bikin produknya terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman, ini jangan diterbitin dia dia bakal belum bisa karena belum ada produknya. Jadi teman-teman simpen dulu nih. Klik save. Sebentar kok ini dia aku nggak bisa klik save ya. Sebentar. Teman-teman bisa klik save nggak? Gimana teman-teman aman dan bisa di-save? Oke. Ini karena aku bikinnya di ini sih. Gak bisa, katanya kataku juga nggak bisa nih. Oke. Kenapa ya kira-kira ya? Oke. Kalau nggak bisa coba kita hapus dulu yang ininya, yang produknya. Oke, kita hapus form pemesanannya dulu. Oke, ini kita simpan dulu ya teman-teman. Jadi nggak boleh ada form pemesanannya dulu. Jadi hapus dulu tadi yang form pemesanannya. Kita simpan dulu, kita bikin produk dulu. Oke, nah kita bikin produk. Kan tadi udah disimpan nih, jangan lupa klik simpan. Oke, landing page berhasil di save. Habis itu kita masuk ke landing page yang tadi nih. Ada dua akun soalnya di sini masuk nih. Takut pas bikin scale up-nya dia login yang lain. Oke, masih ternyata. Nah, teman-teman login lagi gitu ya. Klik produk. Oke. Nah, teman-teman masukkan di sini ya, ada produk. Nah, teman-teman bisa langsung create produk atau tambah produk.
Nah, create produknya aja. Kalau tadi nggak bisa ke save itu hapus dulu yang apa info pembayarannya ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kan teman-teman udah masukin ininya ya, udah masuk di produknya. Misal produknya apa nih? Recording belajar meta, misal. Public names-nya juga mau disamain juga boleh gitu ya. Oke. Nah, nanti masuk nih deskripsinya. Gitu ya teman-teman, masuk deskripsinya. Misal kayak ini adalah produk digital yang sangat bermanfaat dan bisa digunakan kapan saja. Misal kayak gitu ya. Nanti teman-teman bisa scroll ke bawah lagi. Mau tambah gambar juga boleh, mau bikin beberapa varian juga boleh, tapi kita coba bikin satu dulu aja, satu varian. Nah, teman-teman bisa tambahin harganya ya, misal kayak 49.000. Oke. Nah, mau ada foto produknya juga boleh, teman-teman ya. Mau ada foto produknya, klik foto produk. Misal ini deh boleh. Oke, habis itu teman-teman. Nah, ini nanti yang jadi tambahannya gitu ya. Orang-orang nanti buat dapat digital produk asetnya kayak gimana? Nah, kalau misalnya teman-teman mau langsung upload filenya juga boleh, mau langsung link juga boleh. Misal kayak link gitu ya, kita masukin link, misal docs.new, ini produk digital. Berarti itu bisa milih ya Kak ya. Nggak diwajibkan Ya, keduanya harus ada ya. enggak diwajibkan keduanya harus ada. Nah, Oke. misal ini share. Oke, kan ini udah saya copy ya linknya. Teman-teman bisa masuk lagi ke ini nih. Oke, udah udah sampai di sini teman-teman. Silahkan. Oke, sudah amankah untuk kita tadi klik gitu ya? Kataku tadi aman untuk bisa save-nya. Ini ya. Itu jangan lupa tadi yang form pemesanan ini dihapus dulu, terus juga coba di save kembali dan langsung login lagi ke dashboard. Oh, udah. Oke. Dan juga Oke. nanti langsung masuk ke login lagi, langsung masuk ke menu Produk. produk, diisikan variannya berapa, jumlah harganya berapa, deskripsinya seperti apa gitu ya, nama, public name-nya, description-nya dan lain-lainnya. Itu bisa diisi lengkap. Tapi kalau ini pengisian lengkapnya diwajibkan untuk diisi semua ya, Kak ya? eh Sebenarnya kalau description-nya enggak, Mhm. tapi kalau mau diisi sebagai gambaran juga boleh gitu. Oh, I see. Oke, terus diisi dan juga tadi di akhir bisa upload file ataupun juga bisa linknya aja gitu ya. Jadi nggak mesti di keduanya harus diisikan nih. Nah, dari teman-teman apakah ada terkendala terkait dengan upload produknya? Karena kalau misalnya upload produknya aja nggak bisa, berarti kan nanti untuk bisa ke form pemesanan, plus juga yang hal lainnya itu nggak bisa nih untuk bisa menjual. Iya. Apakah aman atau Oke. bagaimana nih teman-teman? Kalau misalnya aman, nanti bisa langsung klik save aja ya. Klik save. Mhm. Ah, Oke. langsung terbit ya. Ini untuk produknya kita klik finish. Oke, kita coba lihat produknya. Oke, ini udah ada satu nih, tapi dia belum aktif. Gitu nah. Kita masuk lagi tadi ke landing page-nya. Kita masuk ke landing page yang tadi yang kita bikin. Ini klik. Oh, ini kayaknya karena saya terlalu banyak bikinnya sebentar. Betul, Kak. Kayaknya perlu di ini ya apa new tab sorry Ada. new window ya kayaknya harus berbeda dengan aplikasi sorry akun yang lain gitu ya. Oke, kita coba tambahin tadi komponen baru ya teman-teman ya, yang produk, yang payment maksud saya. Karena kan tadi kita udah bikin produknya. Sekarang kita mau bikinin form pemesanannya nih. Ini saya hapus dulu ya, yang itu tadi. Nah, ini kan tadi ya produknya teman-teman. Oke.
Nah, ini kan udah ada nih untuk pemesanannya. Nah, kita bisa tampilin nih info harga. Ini harus refresh dulu. Harus refresh dulu, save dulu. Oke, kita scroll ke bawah. Form pemesanannya dia tadi kita belum tambahin ini nih, tampilkan produk. Nah, ini tadi ya kita tampilkan produk. Ini bukan multivarian. Harusnya di sini nanti ada muncul detailnya ya, teman-teman ya. Karena tadi dia agak error sedikit. Kita coba lihat lagi deh dari sisi produknya. Kita save ulang. Kalau misalnya belum muncul, masuk aja ke produknya. Terus save lagi. Oke, save lagi. Terus ini refresh aja. Sorry, saya save dulu. Refresh. Scroll ke bawah. Oh, dia masih butuh waktu nih buat ngasih tahu eh, info detailnya gitu. Oke. Nah, ini udah gambar harusnya ada muncul keterangan ininya deskripsinya yang tadi belum keklik. Oke, ini udah ya teman-teman. Nah, selanjutnya gimana nih kalau misalnya mau pilih apa sih banknya gitu ya? Kok kan tadi saya banyak ya. Nah, ini kita bisa cek di bagian wait. Oke, sebentar. Saya agak lupa nih buat masukin untuk ads-nya ya, untuk pembayarannya sebentar. Oke, tapi kita tanya dulu deh Kak Lin. Dari sini teman-teman udah masuk belum di bagian ini nih sampai masukin produknya? Boleh Kak Lin ditanya dulu? Saya cek Oke. dulu ini. Oke, siap. Tadi mungkin kalau dari Kak Saudi juga tadi sempat nih error gitu ya. Nah, tapi kalau dari teman-teman sendiri sudah sampai bisa menyertakan produknya kah gitu ya dari sudah input produk, udah mengisi juga nama, detail ataupun juga hal lainnya terkait dengan produk gitu ya. Sampai akhirnya bisa nih untuk di input di formnya gitu ya. Itu apakah bisa? Udah sampai situ? Lancarkah sampai situ? Atau ada kendala nih? Boleh dong teman-teman bisa direspon. Jadi kita juga tahu nih terpantau teman-teman bisa sampai mana gitu ya. Ada yang kendalanya atau lancar, aman nih. Sambil menunggu teman-teman juga mungkin ya Kak Saldi. Berarti kalau tadi ya, maksudnya kan dari deskripsi produk juga sebenarnya nggak wajib untuk diisi ya Kak ya. Tapi rekomendasinya itu mending diisi aja kali ya. Oh iya, kalau rekomendasinya mending diisi gitu. Supaya lebih jelas juga gitu ya terkait dengan detail produk seperti apa ya. Betul. Jadi kan Oke. tadi kita udah bikin detail produk dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita mau masukin gitu ya, menampilkan proses paymentnya. Oke, gimana teman-teman? Lancar sampai bisa akhirnya produknya muncul? Kalau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan ya teman-teman ya. Betul, betul. Kalau misalkan ternyata Kak aku sebenarnya udah tadi tuh ada kendala gitu, udah kelewat gitu ya. Mungkin kayak tadi kataku mau cobain lagi terkait dengan image slidernya boleh gitu ya. Ataupun juga ada yang tadi mungkin bagian teksnya ada yang error atau juga dari sisi masukin YouTube misalkan tadi ada yang nyobain juga misalkan. Itu juga boleh nih untuk kita coba ulang gitu ya. Ada yang kendala atau aman nih teman-teman? Gimana? Silakan teman-teman. Aman aman? Apakah belum Belum kalau enggak? Kalau Kak Dendi udah sampai mana nih Kak Dendi? Belum. Oh tadi mungkin udah sampai verifikasi aja kali ya, tapi belum mulai. Oke siap. Yang nah, lainnya aman mungkin kayaknya Kak. oke. Ini teman-teman kalau mau munculin tadi em, totalnya gitu ya. Misal kayak oh mau bayarnya dari mana nih gitu ya. Kalau mau bayarnya, munculkan metodenya. Itu teman-teman bisa masuk di bagian store. Ini ada payment method nih. Aduh, ini lagi error kayaknya nih. Bentar lagi loading, guys. Oke, sambil nunggu Kak, kataku juga sambil nanya, kalau bikin diskon code tadi settingnya di mana gitu. Oke.
Kok di sini dia nggak muncul ya? Gimana gimana Kak Alin? Sorry sorry. Jadi, tadi kan Kak Sadi sempat nih memperlihatkan juga terkait dengan diskon gitu ya. Kan kita bisa masukin kode nih untuk bisa mendapatkan diskon gitu ya. Iya. Kak Toko nanya, kalau mau bikin diskon code itu settingannya di sebelah mana? Oh, kalau mau bikin diskon code-nya ya, di sini bisa masuk ke produk. Tadi tuh dia, oh sorry, lupa. Kalau untuk mau bikin settingan diskonnya ya, itu saya perlu ulik lagi. Kebetulan saya belum bikin settingan diskonnya, tapi harusnya ceknya di bagian ini ya nanti. Siapa tadi Kalin? Sorry. Kataku, kan Lukman. Oke. Kataku settingnya nanti di bagian produk ya harusnya ya. Nanti kita bisa atur-atur nih di bagian produk di sini. Kebetulan saya belum pernah pakai setting diskon nih, jadi perlu saya ini dulu, perlu perlu saya ulik lagi gitu ya untuk settingan diskonnya. Kurang lebih dia ada di bagian detail produk nih, harus dicek masing-masing gitu. Tapi sejauh ini teman-teman yang lain masih bisa ngikutin kan ya, kalian ya? Gimana teman-teman? Aman? Kayak keteku nih kayaknya terus gitu ya, lancar nih gitu ya. Atau kayak Kak Dendi mungkin nanti dia dicoba lagi diulik gitu ya, karena belum sampai stepnya, baru sampai verifikasi aja. Atau gimana ya teman-teman? Ada yang mungkin tadi baru sampai teksnya aja nih, terus Kak Saldi mungkin kecepatan untuk menerangkannya. Gimana nih kabar teman-teman nih? Aman untuk pembuatan landing page di Scale-nya? Oh, oke. Ini harus diverifikasi guys kalau misalnya mau munculin payment methodnya gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa bisa verifikasi dulu buat munculin payment methodnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa masuk nih ke stores. Habis itu kalau udah masuk di stores, nanti di sini ada add payment method ya. Di sini masih belum muncul gitu karena kita belum verifikasi. Nanti teman-teman bisa langsung ini ya verif. Kalau misalnya teman-teman udah verif, nanti tuh tampilannya dia seperti ini. Sebentar, saya simpan dulu. Terus dulu, soalnya di sini ada dua kolom ya, teman-teman. Saya masuk di akun yang satu. Ini gimana ya cara keluarnya? Sebentar, kita keluar dulu. Mana logout, logout, logout. Wah, nggak ada ternyata di sini logoutnya ya. Saya coba pakai di tempat yang satu deh. Sebentar teman-teman. Oh ini ada nih diskon diskon code-nya. Sorry ternyata ada di bagian ini teman-teman ada di bagian settingannya. Nanti kita bisa masuk di diskon code-nya ya. Bisa dimasukin. Siapa tadi? Mas Nukman ya? Betul. Oh, Mas Teguh ya. Itu masuk ke settings. Kemudian nanti dia ada diskon code gitu ya. Payment method. Oke, ternyata dia ini nih kita belum bisa nambahin ya karena ini guys harus verifikasi dulu. Oke. Nah, ini kebetulan kan aku udah pernah ini ya, udah pernah nyoba gitu ya. Kalau misalnya mau verifikasi, ini buat bayar awal doang sebenarnya teman-teman. Buat verifikasi nambahin payment method gitu ya. Buat nambahin payment method kita lupa lupa nyampein di awal kalau kita harus bayar dulu buat nambahin payment method, tapi untuk sekali doang gitu. Untuk sekali doang. Seperti itu. Jadi memang harus verifikasi dulu ya. Jadi buat verifikasinya teman-teman masuk ke settings, kemudian ada payment method. Kalau mau mau pilih diskon code juga boleh. Ternyata dia di bagian settings gitu ya. Jadi pilih dua nih di sini. Nanti teman-teman kalau misalnya bisa masuk itu tuh dia tampilannya. Saya coba masuk ke yang ini deh, ke akun saya yang di sini aja deh. Buat kebayangnya gitu ya. Sebentar loginnya. Wait. Biar teman-teman kebayang backendnya. Oke, saya masukkan kodenya dulu. Oh, di layar belum belum terganti ya kali ini ya. Belum Lima nih. delapan sembilan sembilan tiga 508 993. Oke,
teman-teman, ini nanti kalau misalnya teman-teman udah verif gitu ya, nanti dia tuh ini nih, bisa nih kita atur nih terkait payment metodenya itu bisa diaktifin, ada yang unavailable juga, ada yang aktif berdasarkan dengan free dan gak free-nya ya sebenarnya ya teman-teman. Tapi ini kita bisa atur sih. Aduh, di sini udah nggak bisa, udah beda settingannya kayak dulu. Jadi udah udah beli koin tadi ini bisa kebuka. Kalau mau bikin diskon code-nya di sini nih, Mas Nukman ya. Nanti tampilannya tuh masuk ke store, dia udah bisa pilih ini nih payment methodnya gitu ya. Ada macam-macam gitu. Nanti teman-teman mau pilih apa aja bisa tinggal klik gitu. All all e-payment juga boleh, virtual account gitu ya. Ini QRIS gitu. Jadi tergantung dia premium atau enggak. Nanti semua settingannya di bagian stores buat masukin ke formnya. Tapi tadi harus verifikasi dulu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau misalnya nanti udah jadi, jangan lupa klik untuk publish ya teman-teman. Karena kalau misalnya teman-teman nggak publish gitu, nanti nggak terbit, nggak bisa kita cek. Oke, karena saya tidak ingin mengeluarkan uang lagi buat beli koin gitu ya, lumayan 20.000. Jadi teman-teman ikuti langkahnya aja nanti ya, yang tadi saya contohin. Oke, mungkin saya kembali dulu ke Kak Alin. Kita sesi tanya Oke. jawab, silakan Kak Alin. Siap. Nah, dari setiap step by step yang sudah disampaikan oleh Kak Saldi ini untuk pembuatan landing page yang ada di Scale gitu ya. Teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan, baik itu mungkin meminta saran pun gitu ya, ataupun juga ada hal-hal yang tadi, Kak aku kenapa ya error terus, atau misalkan, oh itu ternyata harus bayar 20.000 gimana, atau mungkin detail lagi gitu ya, mau ditanyakan juga boleh nih. Atau ada yang mau mungkin ini kayaknya tadi aku ke kliknya yang mana gitu ya, terus minta ditutorkan kembali oleh Kak Saldi juga boleh gitu ya. Apakah ada yang mau bertanya teman-teman terkait dengan landing page scale up ini? Di luar itu juga boleh ya teman-teman. Oh iya, Kebetulan kita di sesi terakhir, betul-betul boleh karena ini banget sesi buat terakhir. kita tanya jawab. Tapi itu tadi contoh untuk yang Scalep ya teman-teman. Silakan beli koin Oke, dan seterusnya gitu. siap. Kataku nanya langsung mau narik dananya gimana, Kak, katanya. Oke, ini saya coba contohin. Tapi Mhm. di sini, oke, saya stop share dulu. Saya contohin yang punya saya. Oke, sebentar, simpan dulu. Ini soalnya dia nggak bisa balik lagi nih, harus lagi dulu. Nah, kalau mau tarik dananya, biasanya di sini diklik aja, habis itu withdraw. Karena kan saya udah masukin ya teman-teman ya banknya gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman mau narik mau narik dana diminta untuk masukin banknya dulu, baru bisa di withdraw. Jangan deh saya belum mau narik uang. Tapi kalau withdraw harus semuanya, Kak. Atau bisa berapa aja mungkin? Nah, itu tuh saya nggak tahu tuh belum pernah nyobain. Tapi apakah saya tarik ya? Jangan deh. Oh, mungkin Biasanya maksudnya hah? langsung langsung otomatis kalian. Semuanya ya, semua Iya. total dana yang bisa ditarik semuanya. Oke, jadi nggak ada opsi yang muncul berapa dana yang mau ditarik gitu ya, nggak ada ya berarti ya. Tapi saya agak lupa coba ya. Aku oh bisa nih ternyata nih. Oke. Oh, Misal dan kayak dia pakai sendit tadi ya. Jadi iya, ada misal biaya sendit. misal kayak 20.000. Jadi aku tarik dulu 20.000. Ini aku draw. Untuk ini ya Kak, untuk mengganti uang koin tadi ya Kak ya. Ah, ah. Nah kalau withdraw kan udah ada nih. Saya masukin OTP-nya 341908 withdraw. Oke ini langsung masuk nih, saya screenshot ke grup ya. Nggak usah ke grup juga sih sebenarnya. Ya, intinya Tapi langsung boleh masuk ya Kak ya. Langsung terpotong juga nih dananya langsung, gitu ya. iya langsung terpotong. Ini di layar kelihatan nggak ya? Ini yang paling atas nih. Agak Ya kecil kan? sih ya Kak ya. Tapi ya ada notif lah intinya seperti itu ya. Saya kirim di grup ya, saya kirim di grup. Saya kirim di grup.
Mana sih grupnya? Jadi seperti itu Kak, masuk ke bagian paymentnya, terus nanti tinggal di withdraw aja, langsung otomatis masuk masuk poinnya, masuk saldonya kurang dari 3 detik malah tadi ya, pas di withdraw langsung masuk gitu. Benar-benar membalikan telapak tangan tadi ya kak ya. Iya benar banget, lebih cepat malah memberikan Lebih telapak cepat tangan. ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ayo, ini yang mana yang lainnya nih? Atau aman-aman aja? Sambil mungkin menunggu yang lain juga aku mungkin pantik juga dengan pertanyaan aku ya kak ya. Nah, Mm-mm. kalau tadi kan sebenarnya banyak item-item nih ya, kayak yang bisa kita masukin ke apa tadi namanya scale off gitu ya ke landing page-nya. Baik itu berupa teks, berupa juga mungkin email slider, terus juga YouTube dan hal-hal lainnya gitu ya, yang mungkin juga bisa menopang informasi dari produk yang kita jual gitu ya, Kak. Nah, tapi kan sebenarnya semakin banyak informasi yang kita muat nih di landing page-nya, itu semakin bagus atau semakin jelek ya, Kak? Kalau semakin banyak informasinya, sebenarnya poinnya ada dua. Kita tuh informatif apa komunikatif. Kalau informatif artinya kan kita nyampain semua sedetail mungkin gitu. Nah itu balik lagi nanti kebiasaan orang kan kalau nge-scroll kan kalau kepanjangan juga kadang kayak ya udah deh langsung scroll aja gitu. Jadinya kayak dia agak mengabaikan gitu. Jadi saran saya jangan terlalu panjang teman-teman, tapi buat yang memang menjadi poin utama yang pengen teman-teman cari gitu terkait dengan terkait dengan apa yang pengen teman-teman infokan untuk eh, produknya seperti itu. Oke, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ini juga bisa bertanya terkait dengan di luar landing page Kalef ya. Kalau misalnya kayak kemarin ada materi terkait dengan objektif, atau kemarin ada juga materi terkait dengan retargeting, ataupun juga lookalike dan lain sebagainya, dan teman-teman masih bingung, itu juga bisa nih ditanyakan di hari terakhir loh ini. Gitu ya. Mungkin selanjutnya bisa juga ditanyakan di grup sih betul. Tapi kan mungkin kurang interaktif gitu ya karena cuma by chat nih. Ada yang mau ditanyakan teman-teman, baik itu raise hand ataupun juga by chat ataupun juga by page gitu ya ke akun ntar aku bacakan tanpa nama. Bagaimana teman-teman? Oke kataku. Kak tutorial ngiklan ke landing page kalian belum ada ya katanya. Oh ya kebetulan aku juga nggak pakai buat ngiklan di landing page, sebenarnya sama sih kayak pakai sales masukin linknya juga sama, atau pakai traffic pilih web kemudian masukin link Skalevnya gitu, yang kayak kemarin yang aku ajarin buat bikin iklan ke ke website. Tapi kayaknya ada pertanyaan deh kalian ke Teku yang sebelumnya. Cara apa narik data? Apa tadi ya saya lihat tuh yang bagian atas tuh. Narik dana, udah Kak tadi. Oh, saya bacanya narik data. Data apa nih? Oke, Oke, siap, Kak siap. Iro, boleh Tapi Kak Iro. tapi kalau narik narik data Ah, juga bisa. Jadi ah, teman-teman masuk ke bagian order, ini bisa download nih. Bisa download datanya gitu. Seperti itu nanti bisa kita download datanya juga. oke, jadi mungkin kalau misalkan data tadi juga, kalau misalkan base-nya perusahaan, apalagi gitu ya, kita bekerja untuk perusahaan ataupun juga untuk klien gitu ya, kita coba running nih terkait dengan scale up landing page-nya, kita bisa untuk tadi ya download dari datanya, jadi kita bisa analisis lebih dalam lagi ya terkait dengan audiensnya seperti apa dan lainnya. Oke, Kak Betul. Iro mau tanya nih katanya, boleh Kak Iro mau by chat atau mau on mic nih? Boleh Boleh. silakan Kak Irul. Halo Kak Iro. Atau mau request lagu, jangan request lagu ya. Dari request lagu dong, udah boleh sih sebenarnya. Sekarang Kak tapi Kak. Gimana Kak Iro? Mau bertanya via apa nih? Langsung aja disampaikan. Oke, di day 3 kan Kak Saudi bilang kalau traffic city WA itu kan masuk ke Bovo. Nah, itu tofunya yang apa ya katanya? Oke, yang yang tofunya bisa pakai traffic juga Kak Irul, tapi pilih conversion locationnya jangan message destination, tapi pilihnya Instagram or Facebook. Ini aku tampilin di Ads Manajernya ya. Boleh, boleh. Kak Iro nebaknya apakah awareness sama engagement?
Oke. Nah, nanti Kak Irul tuh bisa pilih yang traffic tapi dia profil visit gitu. Sebentar, masih loading, pilih traffic. Kemudian dia masuk ke, ini kan traffic nih. Nah, conversion locationnya, sebentar masih loading. Kalau untuk ke website, pilih website. Kalau untuk ke WA, pilih message destination. Nah, ini yang bofunya. Tapi kalau yang tofunya, Kak Irul pilih Instagram or Facebook untuk kunjungan ke IG-nya. Seperti itu, Kak Alin. Oke, sip seperti itu ya Kak Irol ya. Semoga bisa tergambarkan gitu ya, klik apa dan lain sebagainya. Atau ada pertanyaan tambahan, tanggapan mungkin? Boleh juga gitu ya untuk disampaikan nih. Dan juga ini berlaku untuk teman-teman yang lain juga ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, baik itu terkait dengan materi hari ini. Oke, Kak, makasih sama-sama. Baik materi hari ini gitu ya terkait dengan landing page scale-up gitu ya. Mungkin step by step-nya ada yang kurang ataupun juga dari materi yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Misalnya kayak Kak Iro tuh nanya day 3 gitu ya. Gak apa-apa ditanyakan lagi ataupun ternyata di day 1 misalkan ya ada mau bertanya lagi terkait dengan mungkin organik ataupun paid gitu-gitu juga boleh gitu ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan nih karena ini hari terakhir untuk bisa langsung interaktif gitu. Wait, ada lagi boleh langsung aja nih Kak. Mau 5 pertanyaan daripada mungkin nanti ditanyakan via WA gitu ya. Mungkin juga WA kan bisa jadi ini ya ada miskom juga nih gitu ya step by stepnya disampaikan tapi pas dicoba oh kok error gitu ya mungkin nanya lagi butuh waktu gitu ya tapi kalau sekarang bisa langsung ditutorkan bisa langsung ditanyakan juga kalau ada kendala boleh Kak Iro sambil mengetik ataupun mau langsung on mic juga boleh ya gitu Waktu nanyanya sisa 3 detik lagi ya, Kak Irul. 1, 2, dan 3 tidak jadi nih Kak Iro nih boleh. Oke. Yang lain juga nih Kak Dendi, terus juga Kak Hadi, Kak Hanifa. Kak Teku mau nanya lagi juga boleh. Kak Ani, Kak Dendi ada 2 ya. Terus juga Kak Anissa dan juga Kak Sultan nih. Kalau Sultan, kalau misalnya ada yang mau bertanya juga boleh ya. Siap. Nah, teman-teman yang lain juga jangan lupa gitu ya. Tadi kalau misalkan ada materi ataupun juga hal-hal lain nih yang kira-kira kurang juga nanti bisa disampaikan di form evaluasi. Oke, Kak Iro kayaknya nyatet lengkap nih Kak Saldi ya. Day 3, day 4-nya inget banget gitu ya. Day 4 Kak Saldi bilang tentang broad dan juga advantage plus gitu ya. Untuk awal-awal nge-S langsung ke advantage plus kah? Iya, saya pakai Advantage Plus, tapi dari sisi usia, Kak Irul tergantung bisnisnya bisa disesuaikan, detail targetingnya di nol, dikosongkan, gitu ya. Wilayahnya bisa disesuaikan sesuai dengan bisnisnya Kak Irul, seperti itu. Jadi bisa Oke. disesuaikan kembali. Mm-mm. Semoga terjawab nih. Kalau ada lagi pertanyaan boleh. Kak Sultan, apakah ada pertanyaan? Sudah on mic nampaknya. Oke, nah kalau broad itu sebenarnya kan definisinya kalau dari aku gitu ya, ngedefinisiin broad itu ketika kita nggak pilih detail targeting, itu aku mendefinisikannya sebagai broad. Tapi kalau dari sisi audience, itu aku pernah bikin perbandingan antara pakai audience original sama audience advantage plus, hasilnya lebih bagus audience audience advantage plus. Tapi itu berdasarkan klien-klien yang saya handle. Belum tentu di di bisnisnya Kak Irul itu bakal sama, tapi konsepnya sama. Itu ya detail targetingnya dikosongkan, disesuaikan nanti usia sama wilayahnya. Nanti mau aktifin broad atau aktifin original audience boleh. Aktifin Advantage Plus juga boleh. Terus nanti bikinkan perbandingan. Hasilnya yang bagus yang mana. Makanya setiap ngajar aku nggak pernah selalu bilang kalau ini yang paling bagus. Enggak, tapi ini opsi yang dilakukan dan itu hasilnya perform. Kalau mau dites dengan bisnisnya sendiri itu juga boleh. Kalau mau dilakukan perbandingan juga boleh. Tapi kalau dirasa kayak ya udah pengen ngikutin sesuai dengan apa yang udah jalan itu disesuaikan aja gitu. Intinya poinnya bahwa
detail targeting udah nggak pernah aku pakai, tapi aku fokusin ke konten yang dimana konten tersebut nanti datangin audiens yang sesuai. Yang awalnya versi lama kita masih bikin detail targeting, tapi karena versi baru udah ada update engine Meta yang Andromeda yang waktu itu saya jelasin, jadi cukup kosongin detail targetingnya, kuatin kontennya, nanti dapat audiens dari sana yang sesuai ya. Silakan. Oke, siap. Semoga tergambarkan nih, Kak Irul ya. Atau ada pertanyaan lagi? Boleh banget nih, gitu ya. Yang lain juga jangan lupa gitu, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan juga boleh. Matur nuwun Mas Saldi. Oh, caps lock banget nih ya. Siap. Oke. Yang lain bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Kayaknya Atau udah pada ini, iya, kalian udah pada, aduh pusing gitu, udah mau praktek gitu ya. Boleh banget ya teman-teman, jadi grupnya itu kita nggak bubarin ya. Kita bisa betul diskusi dong. di sana ya. Boleh banget nyampein di grup kendalanya apa, nanti insya Allah kita bisa diskusi dan bisa dijawab gitu. Betul, betul. Sangat boleh ya. Apalagi kalau misalkan ternyata baru munculnya besok nih pertanyaannya gitu ya. Manfaatkan aja fasilitas yang memang kita unlimited ya untuk bisa konsultasi dengan Kak Saldi. Begitu. Penting jangan malam banget ya, biasa aku udah, atau kalau aku lama balas, di mention aja di grup, kadang aku lagi review ngerjain itu, jadi nggak buka grup gitu. Tapi kalau Betul. bertanya insya Allah dijawab teman-teman. Betul, di spamming aja nggak apa-apa Kak Saldinya. Oke. Apakah Siap-siap. ada lagi teman-teman? Amankah untuk hari terakhir nih? Kalau nggak ada sebenarnya bisa dilanjutkan lagi aktivitasnya. Kebetulan aku habis ini ada kegiatan sebenarnya. Tapi kalau teman-teman merasa udah cukup, kita bisa udahi dan kita bisa lanjut aktivitas. Tapi mungkin terakhir ada sesi foto atau something gitu kali ya. Kalian foto aja kali ya. Betul, betul, betul. Untuk saya pertanyaan saya sudah dijawab semua. Oke, Oke, siap. siap. Semoga teman-teman juga mungkin terwakilkan juga dengan Kak Irul, Kak Teguh gitu ya. Hari ini banyak pertanyaan nih gitu ya. Dan nanti bisa disampaikan nih di grup sesuai dengan yang disampaikan oleh Kak Saldi. Mending boleh nih teman-teman bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk kita bisa sesi dokumentasi di hari terakhir nih. Karena nanti di hari Senin udah nggak ada lagi nih day ke-9 gitu ya. Kita sudah kembali ke rutinitas masing-masing dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa hanya via chat. Oke, Kak Iro dari di Kak Iro, ayo boleh Kak Iro Irul, sambil Kairul ajakin. asalnya dari mana sih? Ke Alin Jogja ya? Matur nuwun itu Jogja apa? Iya, Jawa kayaknya Timur. iya kah? Dari mana kah, Kak Iro sambil jawab? Halo. Halo, ya kayaknya di Jogja nih. Dari mana Jogja. Kak Iro asalnya? Aku dari Jawa Timur, Kak. Oh, Oh, Jawa Jawa Timur. Timur. Apa Surabaya atau Enggak, aku dari Tulungagung. oh Oh, tolong tolong ya. aku. Tulungagung. Siap, siap. Selatannya Kediri aku. Kenapa kenapa? Siap. Selatannya Kediri. Oh, Oke. selatannya Kediri. Oke, siap. Siap. Oke, yang lainnya dong. Boleh dong Boleh dinyalakan yang lainnya kameranya. yang bisa open mic silakan ya teman-teman untuk dokumentasi, bukan dokumentasi terakhir ya. Open cam gak salah, dia bukan open mic ya. Ah iya benar benar benar, benar. Buat Boleh nih temenin Kak dokumentasi. Iro atau Kak Iro mau sambil nyapa teman-temannya, ajakin teman-temannya boleh juga nih. Ayo teman-teman, gitu nih hari terakhir kita. Tidak akan ada sesi dokumentasi lagi hari Senin, tidak akan diwawakan lagi di hari Senin. Tapi teman-teman bisa langsung aja bertanya dan juga mungkin meng-up kembali recording-recordingnya. Ada lagi yang mau mau dinyalakan lagi kameranya, teman-teman? Kita hitung mungkin dari hitungan 5 detik gitu ya untuk setelah itu kita adakan sesi berfoto. Satu, dua, tiga, empat, dan lima. Oke, kita foto. Satu, dua, dan tiga. Oke, sebentar. Kita foto kembali. Satu, dua, dan tiga. Oh, ini nggak kelihatan kakak. Itu backgroundnya ya kakak ya. Nyalain ini nggak apa-apa kakak nyalain tapi nggak kelihatan kakak. Tadi ini salah pilih background. Betul. Oke sekali lagi. Nanti kalau dinyalakan kembali nggak apa. Satu. Pakai Kanisa. Satu, dua. Satu, dua, dan tiga. Siap. Sekali lagi mungkin barangkali ada nih biar tiga kali kita greet gitu ya. Satu, dua, dan tiga.
Siap, terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah antusias sampai akhir di hari ke-8. Mungkin sangat panjang sekali gitu ya, step by step-nya dan juga materi-materi yang diberikannya, tapi semoga juga teman-teman bisa mengambil pelajaran yang bisa diimplementasikan baik di bisnis ataupun juga dari personal teman-teman sekalian. Mungkin mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, nanti aku akan mengirimkan form evaluasi di grup gitu ya. Mohon untuk teman-teman bisa untuk isi sejujur-jujurnya, selengkap-lengkapnya, mungkin event dari insight-nya ataupun juga kritiknya itu bisa sangat disampaikan dan kita akan terima dengan sangat lapang dada. Baik, mungkin sekian dan terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih, makasih. Semangat, semangat. Sukses selalu. Terima kasih Kak Zaldi ilmunya. Iya, mari, mari Semangat Kak teman-teman. Iro. Semangat, Kak.